Mari kita sambut dengan meriah Bapak Giovanni. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, boleh silakan duduk. Thank you teman-teman semua. Oke, boleh saya panggil teman-teman ya? Boleh ya, terima kasih. Iya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Wisri dan Ibu Oda, boleh tepuk tangannya teman-teman. Iya. Dan buat para teman-teman leader semua, boleh tepuk tangan sekali lagi. Yes. Saya langsung aja ya memperkenalkan diri saya. Nama saya Giovanni Olaf, teman-teman. Saya bersama istri saya yang baru saja menikah 6 bulan yang lalu ya. Boleh tepuk tangan ya. Iya. Istri saya di sebelah sini namanya Raisa Pramudita, teman-teman ya. Jadi kita ada di Business Prudential sejak saya usia 25 tahun dan pasangan saya waktu itu usianya masih 20 tahun, teman-teman. Gitu. Oke. Jadi kita ada di bisnis ini dari 2013, teman-teman. 2013 sampai hari ini udah 6,5 tahun kurang lebih ya. Jadi saya start dari pertama kali waktu saya mulai ada di tempat ini, teman-teman. Jadi waktu pada saat itu saya dan si pasangan saya ini kuliah di Teknik Industri Trisakti, teman-teman. Jadi kuliahnya Teknik Industri di Trisakti. Nah, waktu saya kuliah, teman-teman, atau saya sekolah, saya dulu SMA di Pangudi Luhur, Jakarta. Sekolahnya cowok semua gitu ya. Banyak ya? Sekolahnya cowok semua, jadi nggak ada namanya pengen jadi orang yang sukses gimana-gimana, nggak, sukanya cuma yang main, nongkrong, main, happy-happy, jalan-jalan terus, teman-teman. Jadi sukanya happy-happy aja. Kalau udah ketemu hari Senin Selasa pasti udah yang selalu mikir sama teman-teman gitu ya, weekend ini kita jalannya kemana gitu. Jadi selalu dia mikir weekend ini jalan, weekend ini pulangnya pagi gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak nanti gue jadi apa, someday gue harus apa, bangun apa, nggak ada sama sekali. Terus masuk di Teknik Industri juga yang sama di tempat itu. Saya masuk di sana, teman-teman, 3 kali IPK saya di semester 1, 2, 3 mengalami satu shock terapi gitu ya. Di semester 1 IPK saya 1,1, teman-teman, gitu ya. Di semester kedua kira-kira jadi yang berapa, teman-teman? 2,2 harusnya ya, tapi sayangnya jadi 0,6, teman-teman. Gitu ya. Jadi semester 1,1, semester 2 0,6, semester 3 1,8 gitu ya. Jadi kalau dikumulatifin selama 3 semester kurang lebih IPK-nya 1,5, teman-teman. Nah, kalau ditanya kenapa, karena bukan yang nggak masuk kelas, tapi nggak pernah masuk kelas sama sekali. Nggak pernah masuk kelas sama sekali gitu ya. Jadi karena dari SMA sampai di kuliah saya dengan budaya senioritas, otomatis saya selalu dipanggil senior, nggak masuk kelas, pulang jam 12 yang malam, kampus pulang jam 12 malam, teman-teman. Gitu ya. Jadi pulangnya selalu jam 12 malam, masuk datang ke kampusnya jam 9, jam 8, tapi nggak pernah masuk kelas. Jadi selalu yang dipanggil senior, main, pokoknya segala hal yang saya nggak tahu, saya harus yang jalanin, teman-teman. Sampai satu kali di semester 3 setelah IPK saya jelek, hat-trick jelek terus-terusan, ada satu teman baik saya, teman-teman, IPK-nya 3,9. IPK 3,9 bertemu dengan IPK 0,6, teman-teman ya. Jadi saya paling yang jelek di satu angkatan. Kenapa saya bilang saya paling jelek di satu angkatan? Waktu itu senior saya di atas saya sekitar 4 tahun. Dia sempat kumpulin angkatan saya gini, teman-teman. Setelah itu dia tanya gitu ya, siapa yang IPK-nya di satu angkatan ini yang paling jelek? Satu angkatan bilangnya saya, teman-teman. Otomatis saya disuruh yang maju ke depan seperti ini. Terus saya harus sampaikan statement bahwa saya akan lulus 8 tahun. Tolong doakan saya gitu ya. Saya dikerjain nih, teman-teman ya. Semua tepuk tangan terus mengaminkan, teman-teman. Setelah itu saya pulang dari sana, saya stres banget kayak mati gua. Lulus 8 yang tahun gitu ya. Nah, pada saat saya lagi stres itu datang teman saya yang IPK 3,98 yang ngajak saya ke bisnis ini juga, teman-teman. IPK 3,98 dengan nilai agamanya A-, nilai yang lainnya A, teman-teman. Gitu ya. Tidak pernah
punya pacar, tidak pernah main, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, baik sekali. Di dalam yang kamarnya dia ada ayat Alkitab banyak banget. Jadi kalau kita masuk ke kamarnya dia belajar gitu, dia bilang nih ayat-ayat supaya kita bisa kuat nilainya yang bagus. Saya bilang gini, oke. Lo duduk, lo dengerin gua, oke. Jadi saya ikutin dia teman-teman. Nah sejak saya ikutin dia dari semester 4, 5, 6, 7, 8, IPK saya jadi 3,5, 3,2, 3,6, 3,8 ya. Ya. Jadi langsung IPK saya mendadak jadi yang bagus banget teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa IPK saya jadi bagus banget? Karena saya dapat kesimpulannya setelah saya lulus kuliah bahwa kalau kita ada di lingkungan yang baik akan menghasilkan pribadi yang baik, teman-teman. Gitu ya. Jadi cepat atau lambat akan jadi mengikuti gitu. Untungnya saya temenan sama yang IPK 3,9. Yang IPK 3,9 temenannya sama IPK 3,9 semua, teman-teman. Jadi saya yang IPK-nya jelek jadi keikut, teman-teman. Dari cara berpikir, cara yang belajar, ngomonginnya hal-hal yang baik gitu. Jadi saya ikutin dia, teman-teman. Makanya saya bisa lulus nggak jadi 8 tahun, jadi 4 tahun, teman-teman. Gitu ya. Iya. Saya lulus 4 tahun, nggak ada masalah, teman-teman. Menggagalkan rencana senior-senior saya yang tadinya bilang 8 tahun gitu ya. Banyak teman-teman saya yang tadi IPK-nya bagus malah lulusnya 5, 6, 7, 8 tahun malah. Gitu ya. Thanks God bisa lulus 4 tahun. Nah, pada saat saya lulus, saya coba apply di semua perusahaan yang berhubungan dengan industri saya. Tapi sayangnya waktu zamannya saya 2011, 2012, income yang diberikan untuk seorang fresh graduate 2,7, 3,3, 3,5 juta, 4,5 juta, 5 juta, teman-teman. Nah, waktu pada saat saya kuliah, saya dikasih uang jajan 3 juta sampai 5 juta setiap bulan. Gitu ya. Jadi karena uang jajan saya lebih yang besar dibandingkan income fresh graduate, teman-teman. Jadi papa saya bilang, kamu mendingan kerja sama saya aja. Papa saya seorang usaha bisnis, teman-teman, bisnis di bidang perkapalan. Jadinya saya disuruh untuk ikut sama-sama yang dia aja, teman-teman. Dibanding saya ikut sama dia, saya lihat, waduh, kalau ikut sama dia, saya nggak suka bidangnya dia, teman-teman, gitu ya. Jadi saya lihat, saya mau kerjanya apa, saya mau usaha apa, saya nggak tahu sama sekali, nggak punya pengalaman. Jadi saya mencoba ke banyak tempat, teman-teman. Sampai satu kali saya diterima di Astra ya, itu income-nya kurang lebih 5,6 juta, teman-teman. Gitu. Nah, cuman saya lihat kalau 5,6 yang juta bertahan sampai yang kapan gitu ya. Anehnya saya bisa menolak Astra loh, teman-teman, gitu ya. Jadi saya nggak ambil lagi gitu, saya coba lagi tes dan waktu itu saya keterima di Total, teman-teman. Di Total saya dikasih income 15 yang juta tapi dengan outsource selama 8 bulan di Balikpapan. Nah, pada saat bersamaan teman saya yang tadi IPK 3,9 datang, teman-teman, ngomong gini, lu kan udah yang lulus, mendingan lu ikut sama gua. Ikut di mana? Ikut di Prudential. Waduh, saya bilang gini, gua aja baru tahu namanya si Prudential. Nah, dengan entengnya dia cuma ngomong kayak gini, IPK gua tuh bagus banget, gua nggak pernah bohongin orang, gua baik banget kan, baik banget. Nilai lu bagus gara-gara siapa? Gara-gara gua, kata dia ya. Masa gua bawa ke tempat yang salah, kata dia. Secara statistik gue udah hitung, Prudential bagus banget. Kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibandingkan lo kerja di tempat lain. Oh iya ya. Akhirnya saya ikut sama dia, teman-teman, diceritain Pak Ali. Ceritanya gimana? Bagus nggak? Bagus. Kalau lo jadi Pak Ali, lo mau nabung di angka yang berapa? 1 juta. Oh gitu ya. Tugas kita cuma kerjain kayak gini. Menurut lo gampang nggak? Gampang banget. Nah, that's why lo jadi sama kayak gue aja. Cuma cerita kayak gini, lo dibayar yang mahal. Kenapa lo dibayar yang mahal banget? Langsung diceritain, teman-teman, di BOP-nya gitu ya. Diceritain, komisi kita kayak gini, and the blah, teman-teman. Setelah itu dia ngomong gini, gede nggak? Gede banget. Setelah saya bilang gede, wah gila, nih ada potensi income yang jauh lebih besar banget, teman-teman. Just info, teman-teman, orang tua dari teman saya ini, dia itu kerjanya di Slumbersih dan ibunya kerja di Indofood, teman-teman. Tapi anaknya milih di Prudential. Dan saya tanya, kenapa lo nggak di Slumbersih atau nggak di Indofood? Iya, di Prudential secara hitungan jauh lebih pasti, lebih yang bagus.
Udah ya, setelah itu saya tanya, lu kan les, jadi dia ini jadi guru les piano di YPM teman-teman, dengan income guru les piano 5,3 juta teman-teman pada saat itu, cuma lesin 1 minggu 3 kali, mengalahkan teman-teman saya yang kerja di Nissan atau Mitsubishi teman-teman, gitu ya. Nah pada saat itu saya lihat, wah gila ya, dia udah guru les piano, lulus 1,5 tahun tidak mengerjakan apapun, lulusnya 3,5 tahun, gitu ya. Tapi dia langsung cuma di Prudential dan jadi guru les aja teman-teman. Jadi saya lihat nih orang gak mungkin sebodoh itu dengan IPK 3,9 yang nilai agamanya A- gitu ya. Pasti gak mungkin dia salah-salah pilih gitu ya. Masa dia udah sekolah susah-susah gitu ya. Dia nolak ITB teknik mesin teman-teman. Cuma pengen supaya deket Trisakti karena rumahnya di Tomang belakang yang kampus. Bukan karena dia pengen kesana, karena dia pengen deket aja gitu ya. Jadi saya lihat, wah gila, nih orang pasti nggak mungkin yang salah gitu. Dan hitungannya oke, dia asisten lab statistika, jadi tahu banget soal hitungan. Jadi saya bilang, oh ya udah deh, gue mau ikut sama lu gitu ya. Awalnya saya sempet HO dia cuma ngomong kayak gini, gue tuh nggak sepintar lu, gue itu bodoh banget gitu ya. Kalau gue ikut di tempat lu, kayaknya gue nggak bakal bisa gitu. Terus dia dengan santai ngomong lagi, lu itu lebih gampang dibandingkan gue, kata dia ya. Saya bilang, oh iya ya, iya, lo coba kasih waktu 3 bulan, kalau sampai 3 bulan hasilnya oke, bagus, punya yang progres, lo harus jalanin tempat ini yang serius banget. Jadi dia cuma ngomong banyak sales talk gitu teman-teman, dan saya langsung oke, gue mau deh coba teman-teman. Nah waktu saya yang coba, boleh yang masuk slide-nya teman-teman? Boleh masuk slide-nya Pak? Oke, jadi waktu pas saya coba, saya langsung belajar teman-teman. Nah, kenapa saya bilang saya langsung belajar? Karena waktu saya dulu IPK-nya jelek, saya itu cuma belajar 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dalam waktu 1-2 minggu saya bisa ngerti semua mata pelajaran itu teman-teman. Mata kuliah itu kayak macam kalkulus 1, 2, 3, pusing banget gitu ya. Sin cos tangan tuh saya baru tahu setelah saya yang belajar sama dia. Jadi selama dari SMA saya nggak tahu sin cos tangan apa gitu ya. Saya nggak tahu integral, aljabar itu kayak susah banget gitu loh. Susah banget, tapi waktu saya ketemu orang ini, saya jadi tahu banyak hal gitu. Fisika 1, fisika 2 susah banget. Jadi saya langsung belajar sama dia. Nah waktu pas di Prudential, saya cuma lihat bahwa kalau gue belajar sama kayak dulu, kayaknya gue bisa di tempat ini. Kayaknya bisa nih, gitu ya. Jadi saya cuma ikutin dia. Hal yang gue harus lakukan apa? Oh ya udah, lu ikut kelas, datang ke training. Setelah itu lu ketemu orang, setelah itu lu konsultasi sama gue, kata dia. Jadi dia cuma kasih hal yang 3 hal itu dan saya coba kerjakan teman-teman. Saya masuk ke kelas presentasi awal atau namanya SIPALI 9 kali. Jadi selama 9 kali, selama 9 minggu, saya coba masuk kelas ini gitu ya. Masuk kelas ini dan saya belajar terus-terusan. Nah, just info teman-teman, saya dulu nggak cukup lancar untuk ngomong di depan umum dan sangat depan panggung banget, gitu ya. Jadi waktu itu pada saat mau sidang skripsi, saya minta ke orang tua saya buat bawa saya ke psikiater karena saking takutnya gitu loh teman-teman. 1 minggu sebelum sidang tuh saya deg-degan, muntah-muntah gitu ya. Kayak nanti gue gimana ngomong di sidang, gue takut banget gitu ya. Jadi saya benar-benar setakut itu banget, tapi nggak tahu kenapa sejak ada di bisnis Prudential, belajar gitu ya, jadi punya kepercayaan diri tinggi buat ngomong, buat terus ngomong gitu ya. Jadi boleh tepuk tangan buat bisnis kita teman-teman. Boleh di next lagi slide-nya? Oke, kita boleh baca kalimat di bawahnya teman-teman. 1, 2, 3. Nasib bukanlah mengenai kesempatan, melainkan mengenai pilihan. Ia bukanlah sesuatu yang kehadirannya ditunggu, melainkan sesuatu yang harus diraih. Nah, saya tahu banget bahwa terima kasih. Saya tahu yang banget bahwa ada kendala yang sangat besar, ada satu hal yang harus kita pegang banget, namanya apa yang harus kita lakukan teman-teman. Hal yang harus kita kontrol, harus kita lakukan gitu ya. Kita nggak bisa diem aja, kita nggak bisa terima-terima aja. Kita harus ambil apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan teman-teman. Dan yang harus saya lakukan adalah teman saya sangat-sangat pintar, jago ngomong, dan dia cuma masuk Pak Ali 1-2 kali dan dia langsung ketemu orang, dan saya tidak sepintar dia dan tidak bisa ngomong kayak dia, dan saya harus ketemu dan saya harus belajar sebanyak 9 kali.
sampai saya bisa, teman-teman. Jadi saya harus tahu kalau saya belum bisa, saya harus lakukan lebih banyak, teman-teman. Jadi yang saya lakukan belajar lebih banyak, ketemu orang lebih banyak, teman-teman. Jadi selama saya masuk kelas Pak Ali 9 kali, saya ketemu orang 22 orang. Ketemu orang berapa, teman-teman? 22 orang. Jadi saya ketemu 22 orang itu, saya canvassing. Jadi saya nggak pede ketemu orang yang saya kenal, saya ketemu orang yang nggak dikenal, which is semua pedagang di Trisakti yang jualan gado-gado, jualan soto, jualan es teh manis, jualan apapun, saya ketemuin, teman-teman. 22 toko, 22 tempat jualan, saya ketemuin, saya ceritain. Which is semua udah kenal sama saya di tempat itu gitu ya. Jadi saya cuma yang simple, Pak, gue mau ceritain. Gue udah yang kerja, Pak, gue mau ceritain. Langsung cerita Pak Ali, bagus apa enggak? Bagus. Bisa nabung enggak? Bisa. Pas mau trial yang closing, gak punya uang, teman-teman. Gitu ya. Presentasi ke tukang sate yang saya udah langganan sepanjang 20 tahun saya. Ujung-ujungnya dia bilang, bagus gak? Bagus. Bisa baca gak? Nggak bisa baca selama ini. Saya bilang, waduh, kok dia nggak bisa baca? Yang dia cuma ngomong apa? Saya pernah dengar cerita kayak gini, ada orang datang ke sini juga. Oh gitu ya. Oke. Jadi saya cerita ke 22 orang dan semuanya tidak bisa, teman-teman. Nah waktu itu saya cerita ke pasangan saya ya. Saya cerita ke pasangan saya dan dia ngomong gini, ini siapa sih Ali? Saudara kamu. Ini siapa kamu? Kamu kenapa gila? Kata dia gitu. Jadi saya ngomong sama dia, saya lagi mencoba untuk serius, tolong dong ya gitu ya. Jadi saya coba ceritain gitu ya, dan saya tanya sama dia, cerita gue bagus nggak sih? Sebenarnya gue gimana, bagus nggak sih? Bagus kok, bagus. Nah selidik punya selidik, saya ketemu orang yang salah gitu ya. That's why saya harus ketemu orang yang tepat. Nah ketemu orang yang tepat butuh punya uang, setelah itu bisa diketemuin dan punya hubungan sama saya. Nah waktu saya punya checklist semua hal ini, kayaknya kemungkinan closingnya lebih tinggi, teman-teman. Nah sejak hari itu saya mulai ketemu orang-orang yang punya 3 kriteria ini, bisa diketemuin, punya uang, dan punya hubungan yang cukup dekat. Nah setelah itu saya baru mulai ketemu dengan pihak keluarga saya, teman-teman saya, senior-senior saya. Tapi just info, teman-teman saya baru kerja setahunan aja, jadi uangnya juga pas-pasan, teman-teman. Nah tapi dari sana, teman-teman, saya bisa punya hasil dari orang ke-23 sampai orang selanjutnya. Di bulan pertama di bulan Januari saya closing 1 case 10 juta API, teman-teman. Di bulan kedua saya ketemu senior saya yang udah di atas saya, kurang lebih closing 6 case 65 juta API. Di bulan ketiga closing lagi 78 juta API kalau nggak salah, ada 9 case gitu. Nah selama 3 bulan saya lihat, teman-teman, progres saya terus naik dan income saya terus yang naik, teman-teman. Dan sampai hari ini semua case-nya invoice, teman-teman, gitu ya. Jadi pada saat ini saya lihat, wah gila ya, di Prudential income gue setiap bulan naik, teman-teman. Nah di bulan keempat pasangan saya mempunyai sedikit kendala, teman-teman. Sedikit kendala bahwa di usia 20 tahun orang tuanya berbisnis 7 bisnis, dan pada saat itu bangkrut total, teman-teman. Bangkrut total, semua bisnisnya bangkrut dan semua asetnya dijual, teman-teman. Pada saat asetnya semua dijual, dia kehilangan uang jajan, teman-teman. That's why dia bilang sama saya harus bikin apa ya kira-kira gitu ya. Kalau saya kehilangan uang jajan, dan uang jajan yang dia terima yang biasanya sama kayak saya, dia harus menerima uang jajan 100.000 setiap minggu, teman-teman. Nah karena uang jajannya cuma 1 bulan 400.000, dia harus memilih untuk cari pekerjaan. Oke ya. Pasangan saya tinggal di Bumi Serpong Damai, rumahnya sangat yang besar, teman-teman, besar, mungkin sekitar 5 kali luas lantai ini, teman-teman, besar sekali. Tapi di balik itu ada kegagalan seorang bisnismen gitu ya, dan akhirnya bisa mengakibatkan satu keluarga jadi penurunan ekonomi, teman-teman. Dan pada saat itu dia pengen untuk bekerja di Starbucks, di Bliss dan lain-lain, dan saya berusaha merekrut dia, teman-teman, sebanyak 3 kali. Jadi bukan yang berarti dengan yang sangat gampang, tapi butuh 3 kali, teman-teman. Nah proses rekrutnya gimana? Boleh saya panggilkan pasangan saya, teman-teman ya? Ya.
Namanya Raisa Pramudita, boleh tepuk tangan buat Raisa ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya mau nyanyi juga oke bisa teman-teman. Ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Sini aja ya. Oke, ya thank you. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Deg-degan juga. Ya. Jadi kebetulan hari itu sebenarnya saya masih umur 20 tahun dan enggak ada kepikiran kerja karena kebetulan di Trisakti itu kan banyak orang-orang hedon ya, rata-rata dikenalnya kampus hedon. Jadi kerjaannya kalau istirahat nongkrong, ngomongin orang, masuk kelas lagi gitu ya. Jadi kita nggak punya kerjaan lain, nongkrong ngomongin orang pulang, nongkrong ngomongin orang pulang gitu terus ya. Mendadak ada satu kali pas masuk semester 5 ya, papa saya panggil saya. Kebetulan kalau dibilang tadi Olaf bilang rumahnya gede banget, enggak teman-teman ya. Ya puji Tuhan lah itu berkat ya. Tapi sebenarnya papa saya nggak bisnis dari awal, enggak. Tapi bisnisnya itu tadinya awalnya sampingan karena papa kerja di salah satu bank. Banknya juga oke banget, tapi saya nggak sebut ya teman-teman. Kebetulan papa kerja mengabdi di sana udah 30 tahunan ya, udah lama banget. Jadi hari itu papa saya dikumpulin rekan-rekan yang udah lama, terus CEO-nya itu mau turun ya, mau turun karena udah masanya. Terus waktu dikumpulin, salah satu dari teman-teman papa saya bilang, wah kayaknya salah satu dari kita, jadi happy ya, orang lama, terus salah satu teman diangkat pasti happy gitu. Ternyata enggak, tiba-tiba bos papa saya bilang bahwa akan ada yang ngegantiin. Datang akhirnya salah satu cewek gitu ya, umurnya masih 38-an tahun, dan ternyata anaknya beliau lulusan ITB, teknik industri pula. Makanya itu kenapa saya masuk teknik industri ya teman-teman ya, ada alasannya. Jadi hari itu papa saya ngerasa sedikit kecewa ya, akhirnya usia 53 pensiun dini teman-teman, dan akhirnya memilih udah deh bangun bisnis aja ya, karena katanya kalau manajemen berubah, semua SOP berubah, nanti uang pesangon dan lain-lain tuh bisa berubah ternyata. Jadi papa saya ambil pensiun dini, bangun usaha di usia 53 tahun. Jadi ternyata nggak gampang, 3 tahun coba bisnis ternyata buka banyak hal dan gak mulus, akhirnya pelan-pelan turun. Yang terparah waktu saya semester 5, makanya saya dipanggil. Ini baru selesai mau masuk semester 6 ya, kayak lagi-lagi libur begini. Terus papa saya bilang kayaknya mulai semester depan papa saya nggak bisa biayain. Saya bingung, bukannya kayaknya kita mau minta apa tuh gampang, kok mendadak gitu ya. Saya cuman diam. Kebetulan kita sekeluarga tuh emang deket banget, suka terbuka ngomongin keuangan, ngomongin apapun ya, kita tahu. Terus akhirnya papa ngomong papa nggak bisa biayain, dan mulai semester 6 saya setiap minggu dikasih 100.000 per minggu teman-teman. Dan itu 100.000 per minggu itu saya dari BSD naik kereta datang ke Trisakti, harus sampai sore, makan dan segala macam, Senin, Selasa sampai Jumat. 100.000 harus cukup buat sampai ngeprint, buat sampai apapun, dan udah pasti yang kuliah tahu bahwa itu nggak cukup gitu. Jadi hari itu saya cuma mikir gimana ya mau kerja apa. Nah singkat cerita, saya bilang sama Olaf, saya waktu itu sama Olaf udah pacaran, kebetulan Olaf senior saya. Ya dulu suka manggil-manggilin saya, nyiumin lumpur itu Olaf ya. Dulu karena ospek di kampus teknik tuh lumayan parah teman-teman, ospeknya nggak 3 hari, nggak seminggu, tapi setahun. Jadi setahun itu aduh luar biasa ya. Terus darah-darah PL kuat ternyata, jadi dibawa ke Trisakti luar biasa. Jadi hari itu dari ospek ya, Olaf kebetulan senior saya 3 tahun bedanya. Hari itu jadi kita sama-sama, terus saya akhirnya cerita teman-teman, ini gimana dengan keadaan saya kayak begini ya. Singkat cerita, Olaf waktu itu sempat bikin bisnis jeans sebelum di Prudential. Terus Olaf bilang ke saya, ya udah deh, gue modalin lu mau nggak bikin sepatu. Zaman dulu kan bikin fat shoes ya kalau anak kuliah tuh. Terus lo jualin di kampus, lo mau nggak? Terus saya cuman diem, saya mikirin, gila, yang ada gue dikatain temen-temen gue nih gitu ya. Jadi hari itu saya bilang, wah kayaknya nggak bisa nih, pokoknya yang berhubungan sama jualan gue enggak lah gitu. Jadi tawaran atau kesempatan datang nggak teman-teman? Datang, tapi saya yang nggak ambil. Jadi waktu itu saya bilang, enggak deh, gue kalau jual-jualan gue nggak mau. Singkat cerita saya bilang, udah deh, gue kerja aja di Starbucks, XX1 ya, anak-anak kuliah lah, di coffee shop gitu, kayak coffee shop oke deh gitu. Terus Olaf bilang, ya udah silakan kalau mau coba. Kira-kira teman-teman kalau waktu itu saya jadi apply itu kurang lebih dapat income 1,8 sampai 2,5 juta, tergantung berapa shifting jamnya. Dan waktu itu saya pikir gila, 8 jam saya harus kerja sementara saya teknik industri, tidur aja udah syukur gitu. Apalagi harus kerja yang shifting kayak gini, kayaknya nggak bisa. Jadi bukan yang nggak mau, tapi nggak bisa jamnya karena kuliah masih jadi prioritas. Ya udah singkat cerita, Olaf datang ke saya, cerita yang Pali tadi teman-teman ya.
Buat informasi, Olaf itu benar-benar nggak suka ngomong ya. Jadi kalau ngomong tuh singkat, jelas, padat, teman-teman. Mendadak dia ambil kertas sama ambil pulpen, terus cerita Pak Ali ya. Betapa kagetnya saya, karena waktu dia cerita Pak Ali dia bilang, bentar, gue mau cerita apa? Jadi gini, ada yang namanya Pak Ali ya. Terus cerita, terus saya refleks ya, emang pasangan yang rada-rada ya. Jadi waktu itu saya ketawa ngakak banget teman-teman. Ini siapa Pak Ali? Saudara kamu? Sakit gitu ya. Jadi waktu itu saya benar-benar kaget karena gak nyangka kok si Olaf bisa cerita Pak Ali selancar itu lagi gitu ya. Jadi Olaf bilang ke saya, dengerin dulu sampai habis. Oh ya, oke. Udah dia ceritain sampai habis, terus dia tanya, bagus nggak? Ya bagus-bagus aja sih, tapi kan keuangan saya nggak mungkin ya. Jadi saya nggak mungkin nabung juga kalau itu bagus. Ya emang nggak nabung, kamu cobain kayak aku gini. Hah, gila, mana bisa? Lagi-lagi nggak bisa, lagi-lagi nolak ya. Itu penolakan pertama ya. Akhirnya yang kedua kali dia melakukan percobaan lagi teman-teman. Ya, ternyata Prudential komisi sebulan berapa kali dulu? 2 kali ya, nggak kayak sekarang. Jadi 2 kali. Terus Olaf bilang ke saya gini, gila, di kantor gue tuh income dikasih 2 kali loh. Terus dalam otak saya, gila enak banget. Setiap 2 minggu sekali dapat gaji, dapat duit. Terus saya cuma diem ya, kan songong. Kadang-kadang yang kayak saya tuh songong teman-teman ya, sombong gitu ya. Terus habis itu saya bilang, oh gitu, enak juga ya. Saya cuma diem. Terus dia bilang, nonton yuk. Boleh gitu ya. Yuk nonton di GI. Boleh, dulu kantor kita masih di TCT Tower. Boleh, ayo nonton hari apa? Hari Sabtu. Oke, malam. Enggak, siang aja, siang, jam yang pertama. Jam berapa? Jam 12. Saya bilang tumben banget jam pertama. Oke ya. Akhirnya singkat cerita ya, dia Sabtu pagi ke kantor, terus tiba-tiba jam 12 jemput saya. Ya, jemput saya. Terus dia bilang ke saya gini, sebelum ke GI kita mampir bentar ya. Mampir kemana? Mampir ke ini, ke kantor, ada dokumen yang harus ditaruh ya. Saya bilang kok Sabtu taruh dokumen? Ya udahlah, bolehlah gitu. Ternyata teman-teman saya nggak tahu ada training kayak gini ya. Saya nggak tahu. Jadi hari itu diajak, begitu akhirnya nyampe, saya lihat lagi ada teman-teman yang kayak wow gitu-gitu ya. Saya shock, hah, ngapain nih orang-orang? Saya diam, terus saya bilang, saya nggak mau masuk ya. Saya nunggu di resepsionis bawah. Dan dia ngomong sampai berkali-kali, ayo nggak apa-apa naik aja bentar. Dan saya tetap nggak mau. Jadi saya tetap di resepsionis yang luar kayak di depan tadi. Dan akhirnya saya nungguin Olaf training sampai selesai jam 3 teman-teman. Gila ya, tapi benar-benar saya seidealis itu nggak mau teman-teman. Ya, itu yang kedua kali. Singkat cerita, akhirnya yang ketiga kali ya, saya percaya Tuhan baik. Jadi kalau di sales idea yang ada orang kebanjiran, pertama Tuhan bantu pakai apa, itu benar terjadi juga ya dalam kehidupan saya. Ini bantuan ketiga kali, akhirnya dia ngomong sama saya, ngomong dari hati ke hati, terus dia bilang, gini deh, sekarang keadaan lo udah parah, kesempatan udah terus datang, tapi lo selalu tolak. Sekarang gini aja, datang hari Sabtu, sekali aja dengerin, kalau suka dicoba, kalau nggak suka gue nggak ajak lo lagi. Bener nih, iya, jadi benernya saya maksudnya biar dia nggak ajak lagi, gila ya. Akhirnya teman-teman saya bilang, yaudah deh, Sabtu depan saya datang, tapi bener ya, kalau sampai saya nggak suka, saya nggak akan datang lagi karena kamu nggak akan paksa kan? Iya, oke. Sabtu depannya akhirnya saya datang, dan emang saya percaya kalau misalnya emang Tuhan udah tentuin waktu ya, yang tepat, dan hati yang siap, biasanya kesempatan pasti datang. Jadi hari itu yang ngomong itu Ko Andre Gunawan, mungkin pada tahu ya dari Legacy. Jadi hari itu dia ngomong, kebetulan backgroundnya sama kayak papa saya, orang bankers. Pas dia ngomong tuh semuanya kayak nyantol ke saya. Jadi hari itu pulang-pulang saya bilang ke dia, malah saya tanya, jadi saya harus tes apa, saya harus mulai dari mana. Dan hari itu akhirnya saya putusin buat bareng di Prudential teman-teman. Ya, jadi mulai hari itu teman-teman sejak bulan 4, di bulan 4 di bulan April kita coba jalanin sama-sama teman-teman. Di bulan 4 waktu jalanin sama-sama, bukannya API-nya malah semakin tambah yang gampang. Waktu itu kita cuma closing 30 juta API teman-teman. Cuma 4 case kurang lebih. Setelah itu di bulan kelima ada Om Bali, kita kejar Om Bali kurang lebih closing 80 juta API gitu teman-teman. Ada sekitar 7 case. Di bulan ke-6 closing lagi waktu itu sekitar 20 juta API. Nah ini kita bisa closing terus setiap bulan secara konsisten. Kalau closing terus setiap bulan, otomatis income-nya terus yang naik teman-teman.
gitu ya. Nah waktu pas income-nya terus naik, saya coba lihat di tempat teman-teman saya, income-nya 3,3 juta, 5 juta, 4,3 juta dan flat teman-teman. Bahkan untuk dapat income lebih yang banyak, mereka harus lembur Sabtu Minggu. Dengan lembur Sabtu Minggu di sebuah pabrik pasti dibayar lebih yang mahal teman-teman. Karena itu mereka nggak punya waktu buat main, buat ketemu kita, buat jalan-jalan dan yang lain-lain teman-teman. Dan di bulan ke-7, di bulan-bulan seperti ini, terus kita bisa closing terus teman-teman. Thanks God bisa closing terus 50 juta api. Di bulan ke-8, nah di bulan ke-8 ini waktu itu ada libur lebaran sama libur anak sekolah. Waktu itu kita pulang datang ke tempat keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat keluarga kita yang merayakan juga teman-teman. Dan pada saat itu thanks God kita bisa closing sekitar 140 juta api kalau nggak salah. 140 juta api. Nah di bulan ini kita udah confirm Star Club teman-teman. Gitu ya, udah confirm Star Club. Iya. Nah banyak orang yang tanya sama kita sebenarnya ketemunya siapa? Ketemunya masih belum gimana-gimana teman, masih cuma ketemu ring 1 sama ring kedua kita, masih ketemu lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman kita, sama yang terakhir lingkungan orang tuanya teman kita teman-teman. Nah dari tiga hal itu kita coba ketemuin dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan dalam waktu 9 bulan di bulan September itu kita income-nya kurang lebih 11 juta teman-teman per bulan teman-teman. Nah waktu itu saya yang IPK 0,6 jadi income paling yang tinggi satu angkatan teman-teman, 11 juta setiap bulan. Iya. Dan pada saat itu saya lihat wah gila ya kenaikan si Prudential, rata-rata kenaikan income 1 juta sampai 1,5 juta setiap bulan teman-teman. Rata-rata kenaikan income setiap bulan. Dan pada saat itu saya lihat wah kalau saya kerjain bener-bener, seriusin bener-bener dan saya pasti bakal dapat income lebih lagi teman-teman. Nah, kenapa saya gambarin seperti ini? Karena saya lihat apa selanjutnya yang harus saya kerjakan teman-teman. Nah, waktu udah dimasuk di bulan 9, leader direct saya langsung manggil saya bilang, bahwa mulai tahun ini lo harus bangun bisnis lu. Nah, saya nggak tahu kata bisnis, bangun, ngapain, ada hal yang apa, benar-benar nggak tahu teman-teman. Nggak ada pengalaman kerja sama sekali, nggak ada pengalaman sama sekali. Yang dia bilang cuma bilang mulai bangun bisnis, mulai punya tim. Nah saya nggak tahu punya tim bagaimana dan yang lain-lain. Yang saya tahu cuma waktu saya direkrut seperti apa. Cerita Pak Ali, cerita ini bagus, lo bisa kerjain apa enggak seperti gue ngomong sekarang. Kalau lo bisa kerjain, tanda lo bisa kayak gue. Kalau lo bisa kayak gue, pasti lo bisa di tempat ini. Jadi setiap kali ketemu teman-teman saya itu, saya cuma ngomongin kayak begitu. Dan setiap orang yang gak bisa nabung, cuma satu alasannya, karena uangnya kurang, saya ajak ke si Prudential teman-teman. Ya, jadi setiap kali gini, uang gue pas, karena uang lo ngepas deh, soalnya lo ikut sama gue. Jadi saya selalu ngomong kayak begitu teman-teman. Nah dari hal itu, di tahun pertama tim kita belum banyak, kurang lebih ada 9 orang teman-teman. 9 orang. Nah di 2014 dari modal 9 orang ini coba kita kerjain sampai tim kita bertumbuh jadi 60 orang teman-teman. Nah oke. Dari 60 orang ini teman-teman kita bisa punya omset 2,7 miliar teman-teman. 2,7 miliar. Nah, kesalahan saya di tahun ini adalah saya tidak ada jualan pribadi sama sekali teman-teman. Jadi Pio ini 2,7 miliar dari 60 orang. Thanks God bisa PC waktu itu. PC leader pertamanya keturunan Herianto teman-teman. Ya, jadi waktu itu keturunannya Herianto WAT ke bawah belum pernah ada yang PC leader atau PC producer teman-teman. Jadi waktu itu hit PC leader. Setelah itu tim saya bertumbuh 60 orang, promosi ada 4 leader teman-teman. Promosi 4 leader direct. Nah, tim saya ini waktu itu usianya juga 20 tahun sampai usia 25 tahun teman-teman. Jadi which is anak muda semua gitu teman-teman. Nah, income yang tadi 11 juta mendadak income saya di akhir tahun kurang lebih itu 29 juta setiap bulan. 29 juta setiap bulan. Dan waktu itu kita nggak tahu namanya achievement, namanya sebuah PC atau apapun. Di otak kita waktu itu saya datang ke Star Club waktu jadi 2013 saya Star Club Budapest karena di Star Club Elite New York yang nggak issued.
di-shootnya di bulan selanjutnya jadi dapat Star Club yang Budapest. Saya nggak tahu kalau ada namanya CPC. Pas saya datang ke Galadina, teman-teman, Galadina itu waktu itu masih DJ Expo waktu itu, datang ke sana, sampai di sana saya lihat, oh ada yang diumumin juara satu apa bla 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 bla, ada namanya Top UM nasional. Waktu itu Top UM-nya nasional masih Kogeoni, teman-teman. Setelah itu saya lihat dia, oh ini namanya Top UM nasional, oh tahun ini gue jadi UM, oh gitu. Nah setelah itu saya ngomong ke si WAT, teman-teman, saya pengen dong kalau jadi Top UM nasional kayak dia, gimana caranya? Terus WAT cuma bilang sama saya, Kogeoni itu bisnismen, lu harus kerja 2-3 kali lebih keras daripada dia. Nah jawabannya cuma sesingkat itu, teman-teman. Nah setelah itu saya coba bilang ke WAT, saya mau kenalan sama Geoni, gimana caranya? Datengin aja langsung. Jadi di dalam proses Galadina, saya datengin dia langsung. Nah, just info teman-teman, Galadina Prudential saya nggak tahu sombong atau seperti apa gitu ya. Tapi waktu ada Krisdayanti nyanyi dan semuanya nyanyi, si orang Prudential ini nggak ada yang liatin, semua pada cuek makan, ngobrol, ketawa-ketawa aja gitu. Saya bilang ini, buset ya, Krisdayanti bisa dicuekin. Prudential bagus banget ya. Krisdayanti mahal banget loh bayarnya gitu ya. Ada Jamaican Cafe kalau nggak salah. Jadi saya lihat gila, semuanya kok cuma kayak dicuekin, cuma kayak ada 5-10 ibu-ibu yang datang ke stage panggung. Seribu orang lainnya diem aja, teman-teman. Jadi saya lihat, wah gila, sombong-sombong, keren ya gitu ya. Sangat yang mulia banget begitu orang-orang ini. Jadi saya lihat, wah gila. Saya datang ke meja nomor 1 dan saya ngomong ke Geoni, saya ngomong ini, sorry, saya mau nanya gimana caranya saya bisa jadi kayak Geoni gitu ya. Dan saya kaget, dia orangnya kan cool, teman-teman, nggak pernah ada yang senyum gitu ya. Jadi dia cuma ngomong gini, kerja keras. Terus semua pelan banget, teman-teman. Jadi saya gini, waduh, ekspektasi saya, lo kayaknya lama, heboh gitu ya. Terus kayak, wah gimana lo gitu. Terus saya kayak gini, kok dia diem ya, diem gini bisa jadi agency of dia waktu itu, teman-teman. Jadi saya mikir, masa dia diem gini sukses sih gitu. Oh tandanya bukan ditentukan oleh karakter kita yang harus yang jago ngomong apa enggak. Oh tandanya semua orang bisa gitu. Yang saya ambil cuma itu, teman-teman. Setelah itu saya pulang, saya ngomong sama WAT, saya bilang saya mau jadi kayak dia. Jadi saya nggak tahu bahwa ada CPC apa bla bla bla, direct, top direct, nggak tahu, teman-teman. Jadi saya pengen cuma jadi top UM. Jadi dikerjain terus gitu ya. Tapi sayang di tahun itu kan saya seangkatan sama Ko Thompson Lau, teman-teman ya. Jadi kayak ditonjok-tonjokin gitu, teman-teman. Sama Ko Thompson Lau gitu ya. Setiap kali dia selalu ngechat saya gitu. Ayo semangat, jauh kok, gue bilang gitu. semangat, jauh. Iya. Jadi saya dapat 2,7, si Thompson 8,1 miliar, teman-teman. Saya bilang gini, jauh kok, thank you, gue bilang. Iya, nah tapi waktu itu saya masih bersyukur satu angkatan sama dia, karena di satu angkatan saya juga ada namanya dokter Dandung, teman-teman. Apinya kurang lebih sama kayak saya gitu ya. Dia dokter kandungan sama dokter internis, pasangan suami istri juga. Tapi kita tim anak muda bisa sampai sejauh ini, saya juga udah cukup bersyukur banget, teman-teman. Gitu. Boleh next lagi? Boleh dibaca slide-nya dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Tuhan memberiku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Keteguhan hati untuk mengubah yang bisa kuubah. Dan kearifan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Oke, jadi teman-teman, si Prudential bukan cuma naikin omset kita bisnis, bukan naikin income kita, kantong kita makin yang tebal, tapi ada banyak halnya gini, teman-teman. Tim saya itu semua rata-rata sama kayak saya. Jadi sukanya main-main, nongkrong, main, pulangnya jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu ya. Dan bahkan teman-temannya dia yang perempuan, teman-teman, emang terlahir dari background yang sangat bagus, cuman punya kehidupan malam, teman-teman. Jadi suka banget namanya ngerokok, suka namanya dunia malam gitu ya. Tapi sejak ada di Prudential, teman-teman, sejak ada di mana, teman-teman? Di Prudential, jadi tidak merokok lagi, jadi tidak pulang malam lagi. Ya, jadi saya juga shock juga. Waduh, kok gara-gara si Prudential bisa bikin hidup orang kayak yang gini, gitu ya. Jadi saya lihat, wah gila ya, tandanya si bisnis Prudential ini bukan cuma mengubah uang kita gitu ya,
Tapi ada hal-hal lain yang di luar uang kita bisa berubah juga teman-teman. Dan bahkan satu tim saya sampai hari ini udah nggak ada yang ngokok, nggak ada yang keluar-keluar malam, nggak ada yang keluyur-keluyuran gitu. Iya. Jadi thanks God banget teman-teman, itu hal yang bonus banget yang bisa terjadi, bikin tambah saya makin tambah yakin sama bisnis ini teman-teman. Dan itu bukan diniatin, bukan direncanain, bukan ada setting goal tentang hal itu, tapi itu datang dengan sendirinya teman-teman. Nah, itu kurang lebih teman-teman, nah dari 4 leader, tadi kalau di Sandepan lihat 12 leader di 2017, hari ini kita belum diupdate sampai 2018 kemarin, itu sekarang udah total 19 leader teman-teman. Ya, 19 leader. Saya ada 4 agency director direct teman-teman ya. Jadi total ada 4 agency director direct, 1 agency director indirect, sama sisanya AAD teman-teman. Oke, sebelum masuk slide terakhir kita nggak panjang-panjang, boleh ada sesi tanya yang jawab aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya apapun, boleh tanya sama saya, sama pasangan saya, kita langsung sesi tanya jawab aja. Thank you. Ya, teman-teman, ada pertanyaan? Boleh tanya-tanya aja. Lebih enak ditanya teman-teman. Lebih. Nah, ini ada Dokter Wira, silakan. Halo. Halo. Bro. Iya. Nanya sedikit ya. Iya. Kebetulan di tim gua ada yang seumuran juga nih. Iya. Moga-moga bisa relevan. Kan Iya. kebetulan kan di Sorot. Iya. Nah, nanti gua kasih CD-nya ke dia. Iya. Boleh minta tips nggak? Biasanya kalau anak kuliahan nih, yang oke, Prudential mau, bagus. Begitu coba, kadang fokusnya masih terbelah-belah. Begitu jalan, di kiri ada peluang apa nih? Oh, diajakin temen apa nih? Oh, ini. Yang ke sebelah kanan, diajakin ke pasar modal, ikut juga. Ke sebelah kiri lagi, seminar apa? Nah, gimana? Boleh kasih minta tipsnya nggak bro? Gimana supaya ini loh, lu lihat dulu, cobain dulu, kasih waktu dulu, benerin dulu. Ya, penting kasih waktu untuk coba dengan fokus. Nah, jangan lihat kanan kiri dulu dah, fokus dulu. Karena kan masih anak muda, nggak ada tuntutan gitu loh. Jadi mau dapat duit 1 juta 2 juta ya oke, nggak dapat duit nggak apa-apa. Ada tipsnya nggak? Thank you. Oke. Jadi lucunya teman-teman, kalau saya lucunya emang saya dari zamannya saya dulu di bisnis ini, emang sebelum di bisnis ini pun saya banyak menghabiskan waktu emang di dunia anak yang muda gitu ya. Jadi waktu saya 100% bahkan itu dihabiskan di dunia anak yang muda tadi. Nongkrong, jalan, kemana, omongannya itu. Sampai hari ini saya pengennya terus berjiwa itu gitu, muda gitu. Jadi saat ini kita lagi bikin ke kampus-kampus, saya tuh ngomongnya bilangnya inspiring the bridge goes to campus. Saya ke kampus-kampus, ke 30 kampus bikin BOP gitu ya. Udah terlaksana 5 kampus di Jakarta, dan saya cari tahu anak muda ini kayak gimana, masih sama kayak saya apa enggak. Saya sekarang usia 30 tahun, pasangan saya udah 27 tahun teman-teman. Jadi saya tahu gitu ya, lihat dan yang lain-lain. Nah, yang ada hal yang berubah sesuai dengan zamannya, tapi ada hal yang tidak berubah gitu ya. Hal yang tidak berubah ini yang harus kita terus bisa lakukan. Hal yang harus kita lakukan adalah punya waktu bersama. Jadi kalau kita punya anak, waktu kita melahirkan, hal yang paling penting adalah punya waktu bersama dia. Nah, waktu anak muda ada di bisnis ini, kita harus punya waktu bersama dia. Jadi bukan masalah uang yang kita kasih, bukan masalah kontes yang kita kasih, bukan masalah reward apa yang kita dapat, tapi masalah waktu yang kita kasih. Waktu yang kita kasih bisa berhubungan sama bisnis ini, bisa nggak berhubungan sama bisnis ini. Tapi kabar yang kurang baiknya, kebanyakan memberikan waktu yang tidak berhubungan sama bisnis ini. Gitu. Lucunya, gara-gara memberikan waktu yang tidak berhubungan sama si bisnis ini, menghasilkan hasil bisnis yang bagus banget. Gitu ya. Kemarin dari total tim saya, dari keturunan 19 leader dan agent, ada 10 orang berangkat ke Berlin. Dan itu bukan melakukan ya, thank you. Dan itu melakukannya bukan karena saya menghabiskan waktu untuk bisnis ini dan terus ngomong tentang si bisnis ini. Saya melakukan hal-hal
yang tidak ada sangkutan pautannya dengan si bisnis ini misalnya gitu ya. Jadi saya memberikan waktu untuk hal-hal yang gak penting nih sebenarnya nih. Tapi kok gue ngelakuin ini ya, ngapain ya gue ya? Jadi lebih dihabiskan di sana gitu ya. Dan anak muda seneng banget gitu, kayak menghabiskan waktu saja gitu. Tapi dari sana kita, jadi waktu awal saya bangun tim ini, setiap kali pulang training Sabtu seperti ini, kita selalu nongkrong dari pulang training jam-jam 3 gitu, bisa sampai jam 11 malam. Dan itu dilakukan cuma main kartu capsa, cerita-cerita update Instagram, YouTuber gitu-gitu ya. Cuma hal-hal yang gak penting gitu ya, gosip-gosip gitu. Ngomongin si Prudential cuma setengah jam, 1 jam. Setelah itu emang full main gitu. Nah dari main itu menimbulkan semangat mungkin, menimbulkan segala hal gitu ya. Tanpa kita harus bilang, dia harus ketemu orang, dia harus kayak yang gimana gitu. Dan itu yang paling penting basicnya, jadi memberikan waktu. Nah kita siap nggak untuk memberikan waktu dan tenaga sih kalau menurut saya. Dan tenaga untuk tahan dari jam 3 misalnya pulang sampai jam 11 malam, jam 9 malam misalnya gitu ya. Nongkrong, ketawa gitu. Nah itu beda sih emang. Jadi jadi emang itu hal yang paling penting. Kalau misalkan dia mau coba lihat yang lain itu hal yang wajar, karena dari zaman dulu sampai sekarang anak muda tetap seperti itu. Malahan waktu ada 4 leader saya ini semuanya dapat Star Club yang Jepang, 1 leader pengen dites di Pertamina, dan dia anaknya salah satu mafia di Jakarta ya Pak ya. Jadi benar-benar punya banyak hal yang dia bisa pilih. Di tempatnya dia, rumahnya dia ada 1 buah hutan yang besar, jadi di rumah ada hutan saking kayanya ya. Karena orang tuanya hobinya berburu. Iya, Berburunya karena di rumahnya hobinya sendiri, jadi punya buru. hutan. Iya, di Jakarta Punya hutan. Selatan Dan rumahnya. dia harus ikut si bisnisnya, harus Iya. tes Pertamina, harus tes apa gitu ya. Tapi saya bilang sama dia, tenang aja, lu boleh kok tes aja gitu. Tapi kalau Pertamina nggak diterima lu, mungkin emang lu di tempat ini gitu. Jadi kalau mau tes aja. Tapi karena saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama dia, mungkin jadi dia emang tetap mau di tempat ini. Dan rata-rata pada saat saya tanya semua tim saya, apa sih yang lo bisa sampai sekarang sama-sama gua nih gitu? Kenapa lo suka sama tempat ini? Sampai hari ini semua masih jawab karena lingkungannya, karena orang-orangnya, bukan karena uangnya, bukan karena hal-hal yang menurut kita itu hal-hal yang penting. Lingkungannya, teman-temannya. Ada 1 orang anaknya letnan kolonel Pak. Sampai saya bilang, lu ngapain? Udah nggak usah di sini. Sampai saya ngomong kayak gitu loh. Lu kaya banget loh, gue bilang. Ngapain di sini? Enggak, aku suka di sini gitu. Dokter gigi Pak, dia Pak. Cewek gitu. Sendirian single. Karena saya pengen tahu banget kenapa ini orang-orang tetap masih mau yang di sini gitu. Dan jawabannya 99% orang ini bilang bahwa karena lingkungan dan si orangnya, bukan karena hal apapun gitu. Dan itu yang saya terus yang pikirkan gitu. Oh, harus menciptakan lingkungan seperti apa, orang-orangnya harus seperti apa, identitas kita harus seperti apa gitu. Jadi bukan hal itu. Saya cuma bikin kontes kejar 5 juta di yang kejar. Dalam hati saya, buset, orang duit lu banyak banget, ngapain kejar duit 5 juta gitu maksudnya. Iya, ada 1 orang lagi punya deposito dolar Pak, masih usia 23 tahun. Dan uangnya mungkin bisa sampai 1 M doang dolar. Dan dia ada di tempat ini juga, jadi saya mikir, ngapain lo di sini ya semuanya? Tapi mereka suka sama lingkungannya. Jadi lingkungan bisa datang karena waktu yang diberikan bersama-samanya gitu. Jadi dia suka sama kita, suka sama lingkungannya. Makanya saya selalu bilang sama tim saya yang kayak tadi kata-kata yang saya sampaikan, lingkungan yang baik menghasilkan pribadi yang baik gitu. Jadi mereka terima nilai itu, mereka terima si value itu. Jadi mereka setuju sama saya bahwa lingkungan yang baik menghasilkan pribadi yang baik, dan mereka pengen punya pribadi yang terus baik gitu. Ya lewat tempat ini, lewat si bisnis ini, makanya kita bisa terus bersama-sama sih Pak. Gitu aja, thank you. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Nah, Iya. Mbak, Pak Nenek.
thank you Giovanni Iya. untuk sharingnya Iya, kok. sama Raisa ya. Kok 1 bulan yang lalu sempat ke Distrik Inspiring. 4 ya, di Iya, iya. Distrik 41. Ya betul. Iya. Nyambung dari ini ya, Wira ya. Tadi Iya. kan untuk bisa apa mereka bertahan ya di bisnis ini ya. Iya. Itu ada nggak agent-agentnya? Kalau tadi kan oke banget tuh ya, mungkin disuruh keluar dari sini juga nggak mau gitu ya. Iya. Udah ini banget. Tapi ada nggak agent-agentnya dari timnya Giovanni yang justru mereka ngadepin kesulitan nih, gitu ya, penolakan apa segala macam ya kan. Nah, treatment apa sih yang kita kasih ke anak-anak muda seperti ini gitu loh. Ya pengalaman dari Giovanni sama Raisa. Thank you. Oke. Jadi Pak, sampai hari ini yang saya terus update tadi tentang masalah bangun lingkungan. Jadi yang saya terus update tuh masalah bangun lingkungan supaya orang bisa emang suka sama bisnis ini gitu Pak. Jadi kalau ada tim-tim saya yang emang belum it works well, itu rata-rata kalau menurut saya hampir 100% karena hubungan aja sih Pak. Gitu. Jadi hubungan. Jadi kalau income-nya tadi yang saya sampaikan Pak, ada leader yang tadi saya bilang, yang tadi saya ngomongin tadi yang dia bilang, lo kok masih sih mau di si bisnis ini gitu. Itu dia udah cukup lama jadi AD Pak. Jadi karena dia udah cukup lama jadi AD dan dia emang sangat kaya banget, jadi saya ngomong gitu Pak, lo ngapain di tempat ini? Padahal kan lo AD terus gitu maksud saya. Nah, tapi dia jawabannya seperti itu. Nah, yang saya lihat yang dia bikin dia terus ada karena hubungan sama saya gitu Pak, bukan karena apa-apanya. Jadi kalau sampai ada hal yang nggak bagus, itu karena hubungan kita. Hubungan kita bukan karena hubungan jadi nggak yang bagus ya, tapi karena hubungannya belum cukup deket banget gitu Pak. Cukup deket banget. Jadi kebanyakan orang baru datang. Banyaknya orang membuat kita untuk bangun hubungan deket itu butuh waktu yang banyak. Nah karena banyak orang datang, waktu yang dikasih untuk deketnya jadi agak susah untuk mengatur yang waktunya Pak. Nah jadi baliknya cuma balik ke arah yang sana. Ada yang langsung pas masuk 1 bulan start club, tapi karena hubungannya belum yang deket, belum bisa full time. Jadi cuma karena masalah hubungan. Nah karena dari sanalah saya lihat, oh tandanya emang hubungan yang harus dibangun banget gitu. Jadi waktu omsetnya bagus, kok kayaknya belum ngeklik banget, kok kayaknya masih belum ini banget gitu ya. Kayaknya belum yang full heart banget, kenapa gitu. Jadi yang saya lihat, oh tandanya hubungannya mungkin gue kurang datang ke sana, main bareng, bonding time bareng, spending time bareng. Nah itu yang bikin saya terus yang mikir gitu bahwa oh iya nih, ini yang harus saya kasih gitu. Karena kalau 1 bulan start club pasti kan orang dapat penghargaan, dapat yang pujian dari yang lingkungan gitu ya. Cuman enggak juga gitu. Jadi butuh hubungan banget gitu, butuh bonding banget gitu. Nah itu bondingnya itu yang saya terus pikirkan sampai sekarang sih Pak. Ini harus bikin gimananya itu. Jadi kalau sampai ada yang kurang baik, itu cuma karena hubungan kita belum yang dekat ya. Bukan karena ada hal yang bermasalah, tapi karena ada hubungan yang belum dekat gitu. Karena waktu kita cuma bisa ngomongin potensial sama dia, tandanya kita belum dekat sama dia. Waktu kita belum dekat sama dia, akan ada banyak hal di luar sana Pak yang bilang ini bagus, ini gini, ini segala macam gitu. Nah yang mempertahankan itu cuma si hubungan kita. Iya gitu aja Pak. Mungkin kalau tambah dari aku, mungkin kalau boleh tahu Pak, itu maksudnya penolakan. Jadi prospek terus ditolak-tolakin atau? Ya jadi lebih ke apa? itu kan agent yang 1 bulan start club itu sih dia dalam kondisi oke gitu ya kan. Nah, justru kalau misalnya ada agent yang udah 1 bulan kagak dapat closingan gitu ya kan, kan mereka juga pasti down gitu ya. Nah caranya anak-anak muda ini dalam waktu lagi dia down kita gimana gitu sebagai leader mungkin ada. Oke. Mungkin hal yang kedua yang aku lihat dari apa yang pernah Olaf treatment, selain itu sih mungkin lebih ini sih Pak, kita ada jadi anak-anak muda kita
nggak yang kayak ketemu langsung closing tuh enggak. Sekalipun mungkin market atau background nggak kayak saya. Kalau saya emang masuk Prudential butuh duit ya, keadaan keluarga. Tapi luar biasanya saya nggak punya tim yang kayak saya. Rata-rata tim-tim saya bisa review polis 30 polis, 50 polis, jadi benar-benar beda jauh gitu loh Pak. Nah tapi ada yang memang mengalami kondisi ditolakin, belum dapat sebulan, 2 bulan gitu. Jadi waktu itu apa yang saya sedikit lihat dari Olaf, kalau saya sama Olaf nih beda tipe Pak. Dalam arti kata kalau saya, aduh kerja dong ngasilin gitu ya. Jadi otaknya tuh gimana supaya menghasilkan. Nah lebih ke arah sana. Cuman kadang itu iya bener, tapi ternyata untuk hal-hal yang mungkin lebih yang kayak Bapak alamin itu nggak bisa dipakai. Karena pada saat saya ngelakuin itu orang jadi semakin jauh. Nah saya ngelihat treatment apa yang Olaf kasih, Olaf selalu bilang sama saya satu hal bahwa agent itu punya siklus. Jadi setiap orang itu bukan masalah agent doang, tapi kadang leader, kadang karena orang bilang promosi jadi leader, tapi mungkin dalam mentalitinya masih dalam proses agent senior gitu loh Pak. Jadi kadang secara jenjang karir positioning belum tentu juga karena tergantung mentality, pengalaman dan lain-lain. Jadi Olaf selalu bilang sama saya bahwa orang itu punya siklus. Siklus mulai dari dia coba, dari coba nanti jadi serius, dari serius akhirnya dia mau full time terakhir baru dia full heart. Kadang orang yang full time juga belum full heart. Nah dulu saya pikir oh orang itu harus full heart dulu baru bisa promosi. Tapi ternyata enggak, bahwa orang mulai full heart pada saat dia promosi jadi AAD. Karena pada saat jadi AAD, waktu kita meeting dia ikut, kita ada acara dia ikut, hatinya semakin terbentuk sama lingkungan yang kita buat. Sementara kan kalau agent kita bikin apa belum tentu mau ikut ya Pak, kadang meeting nggak mau ikut ya, banyak hal yang kayak gitu. Jadi waktu itu saya lihat bahwa treatment apa yang dilakuin kalau sampai ada banyak penolakan, kita nggak langsung bedah sebenarnya kenapa, kok nggak closing gitu, jarang Pak. Bahkan kadang waktu ada orang yang datang terus bilang, kok gue nggak closing emang nggak cocok kali ya gue di sini. Itu lebih ke arah, oh ya perasaan lo aja kali. Jadi saya sama Olaf ke anak muda itu lebih bawa enteng, bawa enak, dan saya cari tahu apa yang dia suka. Dalam arti kata contoh, saya punya tim, saya punya teman sama Olaf, dia itu orang kaya banget Pak, tapi entah kenapa kok ditolak-tolakin. Jadi ketemu orang, orangnya nggak mau, ketemu orang dikerjain orang karena cantik ya, cantik. Jadi dikerjain orang dalam arti kata mau ketemu lagi tapi ujung-ujung nggak closing. Akhirnya sampai dia down banget. Satu kali dia bilang kenapa gue nggak closing ya, padahal marketnya ada, terus guanya maksudnya ngejelasinnya pas, kenapa ya. Akhirnya saya waktu udah keluar pulpen ya Pak, saya mau bedah nih ya, tapi ternyata saya lihat kok Olaf enggak ya, lebih ketenang. Terus habis itu Olaf bilang ya udah gini deh, besok lo ada jadwal apa, besok ini sih ada ketemu sama siapa misalnya gitu ya. Ya udah deh kalau gitu jadwal yang besok semuanya dipindah jadwal. Hah maksudnya gimana? Ya jadi besok kosongin jadwal, kita pergi kemana, pokoknya lu gue jemput, nanti gue yang atur. Jadi benar-benar sampai gini, hah dia nggak ketemu dong, katanya sehari harus ketemu 3, bla 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 biar ada hasil, gimana? Nggak, pokoknya tenang aja. Jadi besok apa yang terjadi, saya kosongin jadwal, si agent disuruh kosongin jadwal, dan besoknya dia jemput kita, terus kita dibawa ke wahana permainan gitu, terus akhirnya kita main time zone seharian Pak. Dan itu saya sampai gini, gila bener gak sih gue keluar duit, lagi cari duit gitu ya Pak. Terus saya lagi mau ketemu orang jadi nguras waktu. Tapi Olaf waktu itu pas ngajak itu akhirnya kita main time zone seharian kayak orang gila gitu ya. Dan pulang dari sana dia lepas, dia ngerasa oke, fine lagi. Dan akhirnya dia keluar sendiri dari mulut dia apa yang jadi kendala, apa yang jadi keluhan. Dan dari situ jadi ada hubungan lagi yang terbangun. Nah Olaf suka ngomong ke saya, kadang pengorbanan gak bisa dari salah satu pihak. Dalam arti kata, dia kan udah berkorban ditolak-tolakin lah, kita pengennya nyemangatin doang, gak bisa. Jadi saya harus berkorban waktu, dia berkorban tenaga juga. Karena kan ditolak orang gak gampang ya Pak, korban hati dan lain-lain. Jadi hari itu ada pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya, makanya kita jadi makin dekat. Nah waktu makin dekat, saya bisa lebih mengenal dia. Jadi waktu dia ditolak-tolakin, oh mungkin ada yang salah. Saya tahu apa yang salah sama Olaf, dan dari situ jadi saya bisa sama Olaf bantu dia harus kemana. Waktu akhirnya kita bisa bantu dia harus kemana, setelah dia fresh, terus dia bilang, aduh gue bingung nih, gue harus kemana ya. Terus Olaf bilang, udah deh daripada lu pusing, lu main aja ke rumah pacar lu Ki. Kan ada orang tuanya, lu coba latihan, lu tanya sama mamanya, bagus gak sebenarnya gue cerita, udah gitu aja. Udah lu gak usah pikirin deh closing apa, udah gak usah pikirin. Akhirnya Pak, besok malamnya dia main ke rumah pacarnya beneran, terus dia panggil mamahnya, terus dia bilang, tante aku cerita ya, soalnya dari kemarin belum berhasil nih, aku bagus apa enggak. Akhirnya role play Pak. Dari situ mamanya seneng, happy, bagus banget, ini apa kok baru tahu.
Dan dari situ mamahnya panggil papahnya, papa pacarnya, dipanggil turun, terus papanya itu Mahkamah Agung, papanya turun, terus papanya dengerin, terus mendadak papanya bilang, bagus juga, yaudah deh, Om ambil buat siapa Om, kan aku cuma cerita. Iya ini beneran kan tapi programnya ada ya, kalau gitu Om ambil, satu keluarga 1,8 miliar. Gila Pak, di situ tuh, wah, dan bapaknya waktu bilang itu nggak langsung 1,8 miliar, itu setelah kita total, tapi bapaknya awalnya ngomong, si tante preminya segini, kita preminya segini, sekeluarga berempat preminya sekian, tapi Om nggak mau bayar bulanan, jadi langsung masukin aja tahunan terus top up, nanti butuh berapa kamu tinggal ngomong. Jadi, wah hari itu tuh dia pulang terus dia bilang, masa si Omnya ngomong gini nih, gue bener apa enggak ya? Jadi sampai kita juga ngawang Pak, jadi kadang mungkin iya bahwa setiap orang digiring ke sistem iya pelan-pelan, tapi ada hal yang lebih penting ya tadi waktu orang ada pengorbanan hati, mungkin kita harus pengorbanan waktu juga gitu. Iya. Thank you Pak. Gitu. Silakan Bu. Ya, halo, saya udah pertanyaan untuk bagi Fani ya, sama Noiza. Saya mau tanya ini dengan ada kan itu ada tahun 2014 ada 60 rekrut, terus sekarang juga ada 19 leader, ya ada 4 AD, ya dan dengan metodenya itu membangun hubungan, membangun bonding kan ya benar ya, bangun lingkungan yang bagus. Betul. Pertanyaan saya ialah bagaimana ya cara ngatur waktunya ya? Iya. Untuk sehari-harinya untuk menangani semuanya itu sebagai leader. Iya. Jawab aja nggak apa? Iya. Iya. Kalau untuk waktu biasanya gini sih Pak. Jadi kalau kita ketemu orang itu kan di waktu yang produktif. Jadi kalau waktunya produktif, misalnya contoh, saya setiap hari, misalnya contoh aja deh ya langsung. Yang relevan sama sekarang aja boleh Pak ya, karena itu dilakuin dari zaman dulu, cuman ini udah perbaikannya lah gitu. Jadi kalau kita punya jadwal, Senin sampai Jumat itu biasanya semua tim-tim kita, leader ataupun agent itu kan semua bikin agenda. Nah waktu yang produktif memang kita ketemu sama nasabah. Jadi yang produktif dari zaman dulu selalu diinfoin bahwa yang pertama itu ketemu orang dalam arti mungkin selling ya. Tapi karena kita udah leader jadi mungkin bisa JF juga. Betul. Atau yang terakhir bisa one on one team. Karena kan kalau orang yang kantoran dan baru masuk nggak mungkin one on one malam ya, pasti lunch atau jam-jam yang lebih produktif yang dia juga bisa. Jadi kita prioritasin ke tetap yang ada hasilnya, karena saya percaya nggak akan mungkin lingkungan yang baik cuman karena nyaman tapi nggak produktif. Jadi perlu tetap ada produktivitas. Nah jadi untuk menghasilkan tetap yang kita prioritasin Pak itu sellingnya kita berdua dan anak-anak tim kita juga. Terus habis itu kalau ada joint field work team itu diprioritasin juga. Jadi benar-benar 3 hal ini tuh ibaratnya yang jadi prioritas. Nah tapi Olaf itu nyediain waktu 1 hari di mana kita emang buat bonding semua, dalam arti yang jelas gitu mau ngapain nih tim ini mau diapain. Jadi sekarang setiap hari Rabu, dan ini kita karena anak muda ya Pak, jadi butuh detail gitu karena anak muda nggak bisa kayak tiba-tiba inisiatif gitu ya, itu perlu dibangun. Nah jadi hari Rabu, setiap Rabu Olaf itu bikin dalam arti dia ngajak ngobrol saya, terus dia bilang saya mau bikin development untuk AD. Kenapa AD perlu di development? Karena banyak orang pas promosi AD terus bingung lagi Pak mau ngapain. Bukan karena cuman kebanyakan duit, tapi bingung apa hal yang harus dibangun lagi ke depannya. Jadi kita di grup AD itu bikin setiap Rabu, Rabunya itu setiap lunch. Jadi kita lunch selalu undang AD dari luar grup kita, terus setiap AD belajar. Tanya, jadi nggak formal, jadi kita lunch bangun bareng. aset gimana, beli aset yang tepat apa. Ada AD saya, income-nya 45 juta, cicilannya cuma 5,3, beli 1 mobil. Ada duit 40 juta, nganggur. Usia 25 tahun, usia pacarnya 23 tahun. Santai, ketawa-ketawa, PCC leader tahun kemarin. Jadi gak tahu nih, gue harus apa, ngapain tuh bener-bener nextnya, apalagi. Jadi harus dapat insight di luar training yang emang harus diisi gitu, harus tahu di emas, harus tahu di mana duitnya, harus di apa, beli rumah di usia 25 tahun tuh iya enggak, bener enggak, keputusannya Kayak pas gimana, enggak. iya. Sedangkan senior adik kita kan udah pada usianya kan udah 35 mungkin, 40 tahun, 45 tahun. Jadi udah pada lebih yang tahu. Pengalaman.
Iya. Jadi itu untuk nyusun waktu supaya nggak gelagapan lah ibaratnya. Jadi Rabu tiap lunch kita pasti ada klub namanya. Jadi ada klub tujuannya buat itu. Nanti kita bisa ngobrol, tanya, maksudnya apa sih ade bedah rumah. Jadi ada kalau di Inspiring tuh ade bedah rumah. Bedah rumah tuh ngapain sih? Akhirnya nanti dijelasin bahwa pada saat udah punya rumah kan, nanti kita pengen dong renovasi kamar. Terus kalau ada yang kotor kita lap-lap. Nah, apa analoginya ke bisnis ini? Jadi kita belajar hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, ini kita bikin ADES Club. Terus habis itu setelah lunch kita sorenya itu ada AADES Club. Jadi AADES Club ini tujuannya supaya para AAD itu dikasih ruang dan waktu dan tempat. Karena kalau nunggu dari agensi, kadang kan agensi pasti pengen yang terbaik, ada dari luar, pengajar juga dari luar Pak, yang setiap Sabtu speaker dari luar. Terus training rata-rata Inspiring sama District 41 pasti dari AD. Jadi AAD ini kesempatan buat berkembangnya kan sempit. Nah, jadi dengan kita bikin AAD Club, satu AAD yang bertugas baca, dan dari buku yang dia baca, dia ngajarin kita termasuk ngajarin AD. Jadi tugasnya supaya contoh dia baca buku How to Influence People. Jadi dia baca tentang buku Dale Carnegie, dia translate ke kita, diajarin kita, jadi kita belajar. Tujuannya supaya AAD mulai berkembang cara pikirnya. Jadi dia kita bikinin ini, Olaf bikinin ini buat tim kita. Terus malam, di Rabu malam itu kita ada namanya Inspiring The Bridge Team, itu training setiap Rabu malam. Jadi ada orang yang powerful message, jadi setiap minggu kan pasti ada yang closing. Nah yang closing itu sharing di depan, terus kasih motivasi. Kadang kan kalau kayak gini kan namanya motivasi Pak, tapi kan orang butuh yang real. Minggu lalu gimana nih, relevan sama zamannya gimana nih, nah itu kita kasih juga. Jadi setiap Rabu malam ini untuk agent. Nah yang bertugas para AD dan AAD. Jadi kenapa kita invest waktu, padahal kalau dipikir, gila seharian waktu gue bisa ketemu orang, bener gak sih teman-teman? Bisa ketemu orang 3 orang, bisa ngasilin API. Tapi saya percaya sama Olaf bahwa pada saat investasi di tempat yang tepat, yaitu namanya kepala, akan ada perlipat gandaan lebih lagi. Jadi makanya yang Rabu ini kita kosongin. Nah kurang lebih jadwal kita bikin seperti ini Pak. Gitu, supaya jangan sampai kita bonding tapi sebenarnya produktivitasnya kok nggak ada gitu. Jadi menghindari itu kita bikin kayak gini. Di Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya baru kita masukin jadwal yang ini Pak. Iya. Dan selling JF 101, selling JF yang menghasilkan KPI kan. Kalau di luar ini kan enggak. Dan setiap unit tiap minggu itu punya satu waktu ya, satu kali, terserah dia mau pilih setiap hari apa malam gitu ya. Tugasnya cuma buat satu, ngomongin hal yang bukan prudential. Jadi tugasnya itu doang. Pokoknya lu ngumpul di mana kayak terserah, tapi konsisten setiap minggu ngomongin hal yang bukan prudential. Karena pas kita ngomong begitu, pasti tetap ngomongin prudential Pak sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya diomongin lagi. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya orang bisa sama kayak orang lain. Cuman satu kan Pak, pada saat kita terus-terusan bareng. Jadi gimana caranya agent kita mau sama kayak kita, cuman satu, deketin diri sama kita, kitanya diisi. Jadi nggak ada cara lain. Nah itu yang akhirnya kita bangun bikin kayak begini. Wow. Itu tiap Rabu malam nih? Tiap Rabu? Tiap Rabu Pak, jadi Senin kita training di agensi kita pagi, Rabu kita bikin acara gini, Sabtu kita training seperti ini sama agensi lagi. Iya. Gitu. Oke. Iya. Ya Pak, Halo. saya pengen nanya ini aja Pak, jadi teman-teman saya tuh ada juga kayak yang Bapak sharingkan tadi, Iya. itu juga masih muda-muda kan, jadi dia kayak pengen menikmati masa muda gitu Pak. Iya. Dia itu, saya sempat pengen ngerekrut teman saya, terus dia bilang, nggak dulu dah Tom, gue masih pengen menikmati masa muda gue masih pengen dugem-dugem, dia bilang gitu kan. Iya. Nah saya tuh pengen, padahal saya tahu kalau misalnya dia tuh potensial orangnya buat jadi agen asuransi kan. Iya. Saya pengen nanya aja gimana sarannya buat meyakinkan mereka supaya bisa punya kesadaran gitu Pak. Iya. Gitu Mas, makasih Pak. Siapa namanya maaf? Thomas Pak. Thomas. Usianya berapa? 19 tahun. Oh, oke. Kuliahnya di mana? Kuliah di Atmajaya. Oh, Atmajaya. Iya. Jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Oke. Udah yang berapa lama di tempat ini bisnis Prudential? Baru sebulan sih. Baru 1 bulan. Sebulanan. Oh, suka? Suka, aku percaya banget sih ini. Oh, kenapa suka? Ya aku, mamaku kan di sini juga, terus Oh iya. aku Mamanya ngeliat, yang mana mamanya? mamaku Eli. Oh iya.
Halo, iya. Oke, thank you, Thomas. Iya. Iya, oke. Jadi kalau saya, Thomas, just info, Thomas nggak bisa ngelakuin sendirian gitu. Jadi Thomas nggak bisa ngelakuin sendirian dalam arti mempengaruhi sendirian. Thomas butuh orang lain untuk melakukannya itu bersama-sama, Thomas. Jadi waktu sebelum Thomas mau ngomong sama temennya, harus ada satu temen Thomas, ada satu orang teman Thomas yang emang udah sama Thomas juga, yang punya hasil yang sama. Jadi waktu Thomas punya teman yang sama, Thomas bukan sendirian, jadi berdua. Waktu Thomas datang berdua melawan satu orang akan mengikuti yang berdua, Thomas. Karena banyak contoh sampel yang berubah baik. Waktu sampelnya berubah baik, satu orang akan ikut lagi, satu orang akan ikut lagi, Thomas. Jadi ada satu orang yang tadi yang saya sampaikan, yang timnya tahun kemarin PCC leader, itu anak Atmajaya, Thomas. Anak-anak Atmajaya semua, dan dari timnya dia aja kita bisa bertumbuh sekitar 70 orang lagi, dan itu 70 orang anak Atmajaya semua, Thomas. Gitu. Dan 3 orang promosi AAD baru, dan itu anak Atmajaya juga. Rata dari psikologi. Iya. Bahkan ada satu orang yang di DO dari Atmajaya, Thomas. Gitu. Jadi emang hidupnya nggak oke, tapi gara-gara satu orang yang di DO ini masuk di Prudential, terus hidupnya berubah. Orang yang tadinya hidupnya bagus-bagus jadi pengen di tempat ini. Gara-gara yang di DO ini bagus di si Prudential. Gitu. Jadi alasannya cukup sesimpel itu. Nah, tapi waktu sebelum Thomas pengen temennya yang dugem tadi atau temen yang kurang baik tadi ke tempat ini, harus ada teman-teman yang baik-baik udah emang sama-sama Thomas di Prudential. Nah, Thomas harus bangun itu dari mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau Thomas sudah punya itu, mau ngajak temen yang tadi itu lebih yang gampang, Thomas. Jelas nggak? Jadi yang pertama Thomasnya oke, bagus, terus punya temen 1 orang yang lagi bagus, jalanin sama-sama bagus, ngajak yang nggak bagus atau yang bagus jadi lebih yang gampang. Datang ke Atmajaya, semua orang udah bilang, wah gue pengen ikut sama lu, gitu. Jadi basicnya kayak yang begitu, Thomas. Oke? Gitu aja. Oke. Iya. Mungkin ya. Dua pertanyaan terakhir ya. Oke. Silakan kok. Thank you Olaf sama Reza. Iya. Dia kan memang Dengan kau siapa, Mas? Saya Adit. Oh iya. Dia kan timnya memang banyak anak muda. Iya. Dan kan memang kalau ngadepin anak muda itu kan kita memang mesti fleksibel. Iya. Ini saya mau tanya, kalau Olaf sama Reza, ibaratnya kalau untuk tanda kutip kedisiplinan gimana? Iya. Jadi contohnya gini, kayak one on one. Betul. Ada beberapa anak muda tuh misalnya kan mau coaching pribadi sama saya. Betul. Oh, udah bilang, oke, lu mau oke ya, per hari kita ketemu. Dan Iya. udah jadi, saya udah sampai batal. Berikutnya lagi, ajak lagi, batal lagi. Nah, Iya. itu gimana? Apakah ditegur keras apa Iya. gimana gitu? Thank you. Batalnya gara-garanya kan Ya, kenapa kok? Dia bilang mau pergi kemana lah, ada kemana, jalan gitu. Oke. Usianya Koko Oh, sekarang saya berapa? 40. 40. Oke. Backgroundnya apa kok? Dulu karyawan pernah Karyawan di mana? di pabrik Di di Bekasi pabrik. dulu pernah. Oh, berapa yang tahun? 5 tahun. 5 tahun. Pas kerja sama anak yang muda juga atau enggak? Oh, anak muda kerjanya. Anak muda. Oke, jadi disiplin anak muda tidak disiplin sama sekali, Pak. Iya. Jawabannya emang saya ngomong hal itu belak-belakan aja. Jadi mau anak mudanya yang pintar banget, yang nggak pintar, ya ada faktor yang tidak enaknya gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang sangat baiknya, punya tenaga yang kuat banget gitu ya, baterainya nggak yang habis Pak gitu ya. Sekarang saya kalau diajak nongkrong sampai jam 1 jam 2 saya udah nggak yang kuat Pak. Jadi saya maksimal jam 12 gitu malam. Kita suka yang bikin acara nginep sekalipun di Jakarta. Saya suka sewa apartemen terus kita bikin camp, nginep, bikin yang training bla 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 gitu ya. Tapi saya nggak kuat gitu sampai yang malam-malam. Nah tapi anak muda karena punya tenaga yang banyak banget, jadi kalau diajak kemanapun itu mau Pak, gitu. Jadi
yang saya lihat bukan jeleknya gitu. Jadi ada waktu-waktu emang nggak disiplin, ada waktu-waktu yang emang nggak oke gitu ya. Tapi punya tenaga yang banyak. Yang kedua punya kreativitas yang banyak banget Pak. Gitu. Nah, yang pertama harus emang ditanyanya bukan cuma sekedar kenapa lu nggak datang ketemunya yang gua gitu. Tapi harus ditanya pertanyaan yang tepat menurut saya adalah kenapa lu ada masalah apa sebenarnya gitu. Nah, dari sanalah Bapak bisa tahu asalnya dia sampai batal ini gara-gara yang kenapa gitu. Nah, untuk harapan kayak datangnya supaya on time langsung disiplin dalam waktu singkat emang gak bisa banget Pak. Karena kalau ekspektasi kita kayak gitu malah kitanya jadi agak yang kecewa sih Pak. Jadi bener-bener emang harus tanya gitu sebenarnya ada masalah apa lu nggak suka atau lu ada masalah gitu. Jadi kalau kayak tadi saya selalu tanya sama kayak ke si Thomas tadi, lu suka gitu. Jadi kalau ada agent 2 minggu, 1 bulan, bahkan agent yang udah lama saya selalu yang tanya, lu suka di tempat ini? Kenapa lu suka? Kalau misalnya dia bilang iya nih, gue sempet ngerasa kurang sukanya kenapa gitu. Jadi selalu saya tanya gitu kenapa gitu. Jadi hal-hal itu yang kita perlu tahu Pak. Dibandingkan kita tanya, lu udah ketemu orang belum? Udah belum. Kalau kita tanya itu dia jadi semakin tambah gap jauh Pak. Jadi saya selalu tanya kenapa lagi gitu Pak ya. Jadi itu yang harus Bapak tahu dulu gitu. Makanya saya tanya sebenarnya alasan dia nggak ketemu kenapa gitu. Alasan utamanya Bapak udah yang tahu belum sampai saat ini? Sebenarnya sih ketangkep basah sih. Ketangkep basah kenapa? Waktu basahnya gini. Waktu dia bilang dia bisa datang. Ternyata pas mamanya dia lagi WX saya juga. Ada ini sini di rumah lagi masak dia tuh. Ada enggak bohong dia, ada di rumah tuh lagi mau ketemu sama temennya. Nah, kan emang walaupun semangat udah kita fleksibel, tapi kan memang kalau ada beberapa hal yang dia salah kan memang kita mesti kita bilangin lah, kasarnya tegur gitu. Iya. Nah, kalau Olaf sama Reisa ya gimana negornya? Apakah memang mesti fleksibel atau gimana gitu? Thank you. Oke, kalau saya kasih kesempatan dulu Pak. Biasanya kalau kata tim saya yang emang case-nya seperti Bapak juga lumayan banyak ya. Jadi kalau ada yang kayak dalam tanda kutip menghindar atau misalkan yang bohong gitu, saya kasih 3 kali kesempatan. Setelah 3 kali kesempatan saya ngomong yang belak-belakan gitu. Nah, waktu saya ngomong belak-belakan biasanya selesai sih Pak. Biasanya nextnya memang ada hal yang sangat baik. Ada tim saya, adik pertama saya awal jalanin Prudential seperti itu gitu. Sampai di 3 kali kesempatan saya ngomong belak-belakan gitu. Kalau memang kamu seperti ini terus, kita harus yang ngomong secara empati yang mata aja. Kalau kamu nggak suka bilang sama yang saya supaya kita juga selesai jelas gitu. Nah, waktu saya ngomong secara lebih keras atau lebih yang tegas, dia lebih mau ketemu sama saya. Setelah itu dia keluarin semuanya, saya nggak suka, saya sebenarnya nggak mau kayak gini segala macam. Setelah itu kita bisa baru yang jawab, gue maunya kayak gini, gue maunya lu kayak gini gitu. Jadi emang ada masa di mana kita emang harus ngomong dari hati ke hati gitu. Bukan soal hal yang teknis, tapi ngomong hatinya kita gimana menurut lu baiknya. Jadi emang butuh gitu Pak. Nah, setelah masa itu dianya lebih semangat Pak gitu. Jadi emang cukup unik sih Pak ya. Tapi dia lebih semangat. Iya. Butuh keintiman kalau menurut saya sih. Iya. Thank you Olaf sama Reza. Thank you. Terima kasih Pak. Aku tambahin dikit ya Pak. Karena sebenarnya bukan anak muda doang sih, tapi setiap orang mungkin pokoknya pilihannya cuma 2 selama saya di Prudential, kurang lebih alasannya pasti karena itu. Kalau enggak karena kita bukan prioritas dia, karena dia nggak nyaman sama kita, itu doang. Karena kita bukan prioritas, makanya dia telat dan mengutamakan masak ya. Tapi atau enggak yang kedua, karena emang gak nyaman, makanya pas ketemu, gue cuma bisa sampai jam 5 ya. Itu tandanya bukan dia sibuk, karena dia nggak nyaman sama kita. Nah, jadi kalau udah ada 2 hal tindakan dia yang keluar dari kita aja, berarti emang apapun ceritanya lu belum nyaman sama gua, intinya gitu. Belum nyaman dalam arti pertama bukan prioritas, makanya dia mendahulukan yang lain, atau yang kedua karena nggak nyaman. Jadi mungkin
kalau aku sama Olaf, fakta di lapangannya nggak mungkin langsung negor Pak, tapi biasanya kalau saya sama Olaf, pas sudah tahu oke dia belum nyaman nih, jadi saya ngebangun kenyamanannya kurang lebih sebulan 2 bulan itu. Tapi kalau attitude itu terus diulang, berarti bukan saya yang nggak mau deketin diri, tapi memang perlu dikasih tahu gitu. Jadi prosesnya biasanya kayak gitu, pas sudah 2 bulan, oh nggak berubah, oh berarti emang ini attitude yang perlu dikasih tahu. Tapi kalau ternyata setelah 2 bulan, oh ada kemajuan, progres nih, dia bisa lebih nyaman, lebih menghargain waktu saya, oh berarti memang karena kita belum nyaman aja awalnya gitu. Biasanya karena itu. Thank you. Mungkin terakhir ya, kalau ada yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir mungkin. Thank you Ola sama Raisa. Iya Ci. Ini saya dapat masukan banyak banget sih tentang anak muda di sini. Iya. Ini saya mau tanya, kalau misalnya anak muda itu dia ngajak temannya untuk join di Prudential, dia ngomong apa biasanya? Gitu. Oke. Ngajaknya ngomongnya apa gitu ya? Iya. Jadi misalnya anak muda ini masih kuliah, ya. Terus sebenarnya dia tuh kalau udah kuliah dia tuh sebenarnya jadi saya punya agent, ya. Anaknya pinter, tapi kuliahnya tuh sibuk banget, jadi banyak tugas-tugasnya segala macam. Tapi pada saat itu dia sebenarnya masih sempet sih kayak jalan-jalan segala macam gitu. Ya. Tapi nanti jalan-jalannya itu maksudnya nggak prospek nggak apa, padahal mamahnya itu jadi dia dibantuin sama mamahnya untuk ini ya kayak cari nasabah segala, tapi dia nggak lakukan gitu. Iya. Nah terus sudah gitu kita suruh prospek untuk ngerekrut segala, dia masih bingung gitu loh. Iya. Itu gimana caranya kalau dia ngajak temennya tuh gimana gitu ngomongnya? Iya. Saya sih jarang banget ya Ci ngajak-ngajak langsung to the point gitu biasanya ya. Jadi saya kalau ngajak pasti saya suka sama dia. Jadi contoh kalau saya ketemu Cici, kalau saya suka, saya pasti langsung oh berarti dia harus gue ajak. Jadi emang saya udah basicnya emang suka gitu. Suka secara personal ya. Jadi suka, that's why saya coba ceritain si Pak Ali tadi Ci biasanya ya. Jadi dari sana biasanya kan kita mau jual asuransi gitu ya. Tapi dari si cerita itu ternyata saya mau yang bilang sama dia bahwa tugas kita cuma cerita kayak gini. Nah anak muda tuh kita biasanya suka hal yang gampang aja sih, nggak mau hal yang susah ribet dan yang lain-lain. Karena ceritanya gampang dan singkat dan jelas, anak itu mau jadinya untuk ngelakuin hal yang sama gitu. Nah kalau misalkan patokannya gengsi dan yang lain-lain, biasanya kalau anak muda kan belum ada pengalaman tapi gengsi banget ya gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya kita lewat perubahan sih Ci, jadi perubahan itu tuh bener-bener harus jelas banget. Nah perubahan itu biasanya bukan dari mobil yang kita pakai Ci, gitu. Jadi bukan dari mobil atau apa yang kita punya gitu. Jadi perubahan itu misalkannya contoh Ci ya, misalkannya contoh. Kita kan di bisnis di Prudential itu kan dari usia 25, 20, 21, 22. Nah goalnya saya dari pertama kali pengen supaya lewat bisnis Prudential kita semua di tim saya nikah pakai uang sendiri. Jadi kita benar-benar berusaha punya satu tabungan untuk nikah sih. Jadi karena goal saya setiap datang ke Prudential itu harus paus dan harus berjam pasangan. Jadi emang semua tuh emang dari awal harus punya uang tabungan sendiri. Thanks God dari hal niat seperti itu kita bisa nikah uang sendiri ada 10 pasang sih. Jadi 10 orang ya 10 yang pasang nikah pakai uang sendiri. Nah waktu hal ini semua orang tahu, semua orang jadi yang pengen nikah dan duitnya ngepas, atau pengen nikah tapi masih minta sama orang tuanya, jadi pengen sama kayak kita tanpa kita bilang kita di Prudential itu lagi yang ngapain. Nah hal-hal itu yang coba saya sampaikan secara nggak langsung sama orang-orang teman-teman saya yang masih pacaran 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun kerja jadi
karyawan dan berharap nikahnya pakai duit orang tua, saya cerita lewat hal itu. Misalnya contohnya seperti itu. Setelah itu saya tunjukin sampel-sampelnya bahwa bukan cuma saya, tim saya nikah pakai uang sendiri, usia lebih muda daripada saya. Pertanyaannya, lu nikah pakai uang sendiri apa pakai duit orang yang tua lu? Nah, karena saya bikin hal itu, nanti di bulan ini saya bikin BOP dengan kayak gaya seperti itu, kerja sama-sama bantu si manten juga. Jadi kita jualannya seperti itu. Jadi kita nggak jual bisnis prudential di jenjang kali harus promosi gini. Anak muda nggak interest lagi sama hal itu kalau saya ngomong belak-belakan gitu. Besok saya jual pakai hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau anak-anak muda yang masih di kampus, saya datang ke yang kampus-kampus. Terus saya kasih tahu ke semua anak muda itu IPK saya jelek. Terus saya kasih lihat income saya sekarang gitu. Nah, setelah itu si mereka tahu, oh gue lebih yang pintar daripada lu, gue lebih yang baik daripada lu, masa gue nggak bisa kayak lu gitu. Jadi cuma hal-hal yang kayak begitu yang saya kasih lihat aja sih, nggak ke bisnisnya bla bla bla. Waktu dia udah oke, gue mau coba nih si Prudential, baru saya kasih lihat bisnisnya. Ini bisnisnya kayak gini, lo kerjanya gini. Nah, anak muda kalau yang gengsi butuh hal-hal yang mencengkangkan gitu, Cici. Gitu, butuh hal-hal yang, gila bisa ya gitu. Bisa ya, gengsinya harus yang tampal bolak-balik gitu loh, Ci. Oh, nikah 500 juta pakai duit sendiri. Oh gitu. Iya. Lu nikah pakai duit orang tua, tinggal di rumah orang tua sampai bertahun-tahun ngapain aja gue ngomong. Jadi saya mukulnya gitu aja sih gitu. Nggak pakai kayak ini gue beli si mobil gitu-gitu udah standar banget. Tapi kalau hal sampai sejauh itu lebih yang kena gitu. Nah, harapannya timnya Cici yang agent itu emang harus ada perubahan yang jelas gitu. Nah, di tim saya bahkan sekarang semua harus punya tabungan 10% dari income. Jadi setiap bulan semua harus nabung 10%. Bukti bayarnya dikasih ke tim finance saya setiap minggu sekali. Bahwa setiap leader harus nabung 10%. Di akhir tahun cek uang si tabungannya 100 juta, 200 juta, 250 juta. Nah, jadi mereka pada bilang, wah gila ya, di usia segini gue punya uang banyak gitu. That's why ada perubahan yang jelas, bukan cuma income yang masuk tapi nggak tahu kemana gitu. Nah, itu yang anak-anak saya coba pakai sama kita untuk kasih tahu buat anak-anak yang muda di luar sana gitu sih palingan. Thank you. Iya. Oke. Ini slide terakhir teman-teman sebelum kita closing, boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini pas saya baca, saya dapat dari bukunya Malcolm Gladwell. Saya lagi cari-cari, saya bilang sama Olaf, aduh gue lagi lemes banget nih gitu ya. Saya cari buku apa dan akhirnya saya ketemu. Ini buku yang menuntun kita nggak menyerah waktu kita pertama kali dapat PC teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang saya pas dapat, gila nih, iya banget. Kenapa saya ambil sama Olaf kata-kata ini di bagian we win? Karena waktu itu teman-teman kita beli buku itu tuh judulnya David and Goliath. Maksudnya apa David dan Goliath? Maksudnya adalah bagaimana orang yang punya kelemahan dan kekuatan ibaratnya kecil banget bisa menang melawan raksasa yang begitu besar gitu ya. Jadi kalau dalam akal manusia nggak make sense, tapi bisa. Nah, hal itu menurut saya sama Olaf kita dapat dari sini. Jadi pas saya baca saya bilang, oh ternyata tuh orang bisa menang bukan karena awal dia masuk ke Prudential, dia kaya misalnya gitu ya, atau enggak dia lebih laki dari kita, atau mungkin dia lebih pinter, oh ternyata enggak juga, atau mungkin lebih berpengalaman, oh ternyata enggak juga, karena di situ di bukunya dibilang bahwa waktu dan nasib dialamin sama mereka semua. Tandanya saya sama Olaf juga bisa teman-teman, tandanya kita bisa ya. Jadi waktu itu saya baca sampai hari ini itu menuntun saya yang relevan sama tahun yang kita lagi jalanin ya. Saya cerita sedikit. Jadi waktu 2018 teman-teman sebenarnya itu titik balik saya dan Olaf. Kenapa? Karena selama sepanjang jadi leader kita nggak pernah melakukan penjualan lagi.
Kenapa? Karena dulu doktrin atau bukan doktrin ya insight yang dikasih adalah waktu promosi jadi leader tujuannya supaya nggak jualan lagi, dan itu cukup melekat di hati kita berdua. Jadi tujuannya bantu tim, bantu sampai promosi, pokoknya mati-matian bantu orang promosi. Jadi setiap tahun itu yang kita bangun teman-teman. 2014 itu yang kita bangun, 15 itu yang kita bangun, 16, 17. Jadi selama 4 tahun kurang lebih jadi leader, itu yang kita bangun. Cuman bangun tim aja ya. Salah nggak teman-teman? Sebenarnya nggak salah ya, tapi ada hal yang kayaknya kurang dalam arti mungkin ibaratnya ngomong sama-sama ngomong, ayo semangat, mungkin udah nggak kena ya. Kecuali ada rasa gairah spirit yang emang kita sama-sama nih lagi, itu kayaknya bakal beda. Jadi jujur itu jadi pergumulan sebenarnya 2017 akhir, kenapa tim kita banyak yang bisa promosi tapi kok kayaknya kurang signifikan ya, kehidupannya tuh kayak kurang signifikan. Akhirnya saya sama Olaf pikir apa yang salah, kayaknya investasi waktu udah, segala macam udah, dan akhirnya di 2017 Desember kita berdua pikir dan putusin kayaknya kita harus balik lagi deh, kayaknya kita harus selling lagi deh. Karena kenapa? Karena kalau kita selling mungkin ada spirit yang baru dan kita mungkin bisa kasih spirit yang baru juga ke mereka. Jadi goalnya itu doang ya, goalnya itu doang. Dan satu lagi, kebetulan Olaf suka banget sama stand up comedy, salah satunya Ernest Prakasa. Jadi tiap hari kerjanya nonton, abis nonton itu 5 video suruh saya nonton juga ya, sampai saya tidur-tidur ya. Karena aduh gila deh lu nontonin itu mulu. Tapi saya baru paham kenapa dia lakukan itu, karena ada satu orang, Panji Pragiwaksono pernah bilang, dan Olaf kenapa udah lakuin itu dari 3 tahun yang lalu, karena di situ dia bilang bahwa orang bisa belajar lebih cepat kalau dia belajar dari industri yang lain. Karena banyak orang pikir, oh gue mah gak kreatif, padahal enggak, lu gak perlu kreatif, lu belajar dari industri lain, lu implementasi dan kembangin di industri lu sendiri. Jadi kenapa makanya saya belajar dari stand up comedy bukan cuma dari setiap hari Sabtu teman-teman, karena ternyata itu buka kreativitasnya dia juga. Nah di situ ada satu kali Ernest cerita tentang gimana caranya dia bangun HH Corp ya. Kalau teman-teman ikutin ya, dia punya salah satu manajemennya persis sama kayak orang Prudential bangun bisnis ya, tapi dia ngerekrut orang-orang yang stand up comedian. Terus Olaf bilang sama saya gini, lo lihat orang-orang stand up comedy dulu itu profesi bukan teman-teman? Aduh bukan profesi, itu tuh dipandang sebelah mata. Kalau boleh jujur sama kayak profesi kita teman-teman, beneran. Kalau saya sama Olaf suka ngomong secara gamblang, kita itu keren cuma di dalam ruangan ini teman-teman, kita itu keren cuma di dalam bisnis kita teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat keluar, teman-teman bilang profesinya apa? Gue agent. Tetap ada sebelah mata yang lihat kita. Tapi hebatnya ada seorang Ernest bersama teman-teman yang beberapa itu, Raditya Dika dan lain-lain, dia bangun industri stand up comedy yang tadinya dianggap sebelah mata, bukan profesi, dihina orang, bisa jadi kayak hari ini. Semua industri perfilman pakai komedi teman-teman. Bahkan sampai film horor pakai komedi. Gila nggak? Tandanya Olaf bilang ke kita, Olaf bilang juga ke saya ya. Lo tau nggak betapa besarnya industri kita? Karena belum ada mata dunia yang pengen lihat. Ini masih dipandang sebelah mata, keren cuma di dalam kandang. Sama kayak dulu stand up comedy masih kerennya di dalam kandang. Orang nggak lihat. Jadi tandanya visi kita masih bisa banget bangun industri ini biar dilihat sama orang. Kita harus keluar, kita harus diangkat. Jadi jangan sampai kerennya cuma di dalam kandang. Lo boleh visi setiap tahun. Begitu keluar dilihat nggak teman-teman? Belum tentu. Jadi visi kita jelas bahwa kita bangun ini di dalam bagus sampai keluar, sama kayak Ernest bangun stand up comedy. Jadi dia terus cekokin itu ke saya, ya. Dan dia bilang ke saya, kamu tahu gimana Ernest bisa bikin itu? Cuman satu. Orang-orang yang dari luar kota direkrutin, gak ngerti apa-apa. Orang-orang yang ibaratnya 18 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 23 tahun gak punya pengalaman komedi. Sama Ernest dilihat, direkrut satu, dimasukin ke dalam kontes, program kontes namanya Suci ya. Indosiar. Dimasukin ke dalam situ, jadi juara. Tapi nggak jadi juara satu. Ada yang jadi juara cuman juara 3, ada yang 5 besar, ada yang juara 1. Tapi at least mereka semua nih bersepuluh orang ini jadi juara. Kenapa? Karena pada saat dia bangun bisnisnya namanya HH Corp Management, ada 10 orang pernah berprestasi di dunia stand up dan dia jual ke orang. Ini orang-orang berprestasi loh, mau ikut nggak? Mau nggak teman-teman? Pasti mau. Jadi Allah selalu bilang sama saya, waktu di 2017 itu berakhir, dia bilang, berarti tugas kita satu, bukan open recruitment yang gila lagi kayak biasanya, bukan asal rekrut lagi, tugasnya satu,
bikin semua leader berprestasi wajib minimal 1 kali di Prudential. Yang belum pernah harus prestasi minimal Sarklub, yang Sarklub harus jadi double, yang double harus jadi PCC. Pokoknya 2018 semua leader goalnya cuma 1. Jadi bukan agent yang kita bangun, tapi kepala-kepalanya ini. Kepala wajib minimal achieve. Kepala wajib minimal achieve. Jadi bukan cuma saya sama Olaf yang dikenal orang, tapi mereka punya identitasnya juga. Jadi itu teman-teman yang dibangun 2017. Kita mulai di Januari 2018. Kita lakuin teman-teman, kita coba, kita lakuin. Sampai di bulan Maret kita bikin kontes khusus leader yang achieve bakal ke Bali ya. Dan dari leader kita dari 100% 70% achieve ke Bali. Jadi kita berangkat sama-sama ke Bali ya karena Prudential udah nggak bikin naum Bali. Ya. Tapi ke yang Balinya road trip ya? Iya, jadi ke Balinya road trip, kita pakai jalur darat. Jadi kita 2 minggu off ya, 2 minggu semuanya lewat darat, kita jalan sama-sama. Ada yang udah nikah, ada yang hamil, ada yang punya anak lewat pesawat ya. Jadi kalau yang hamil punya anak kan kasihan ya, jadi pakai pesawat kita akomodir. Liburan ke sana kurang lebih sekitar 10 hari, 4 harinya itu maksudnya perjalanan. Jadi benar-benar kita coba ya, sampai akhirnya lewat dari kontes kecil, kedekatan yang kita bangun, coba kita kelola. Puji Tuhan makanya 2018 kurang lebih 60-70% leader kita itu achieve teman-teman berangkat ke Berlin. Makanya di Berlin kita extend ya. Dan 2019 tahun ini Prudential keluarin program yang menurut kita gila banget ya, gila banget. PPH Plus itu dahsyat banget teman-teman. Jadi karena saya percaya sehebat-hebatnya kita bisa skill apapun kalau nggak ada pintu kesempatan Tuhan kasih tetap nggak bisa juga. Jadi waktu Tuhan kasih kesempatan, gila nih ada pintu PPH Plus tuh menurut saya dahsyat banget teman-teman. Dan dari situ banyak banget anak-anak kita yang udah start club, udah achieve ya dari leader ataupun agent. Jadi pelan-pelan mulai dibangun ya. Di 2019 ini kita masih fight sampai akhir teman-teman, sembari lagi ngebangun yang lain. Jadi benar-benar teman-teman apa yang dimaksud dengan win, karena saya percaya kerinduan saya sama Olaf cuma satu, bisnis kita bukan cuma keren di dalam kandang kita, tapi orang bisa lihat, bahkan orang ada satu fase di mana orang gini, lu agent ya, gue mau dong kayak lu, dan kita yang gini, bisa nggak ya, gitu ya. Jadi itu kerinduan saya sama dia kalau lagi ngedown nih, cuman inget-inget apa yang dibangun, inget-inget gitu ya. Jadi bener-bener kepengen banget, karena hari ini teman-teman, semua orang ya, bahkan saya sampai ke Bandung khusus ikut kelasnya Ernest Prakasa karena dia penulis skenario dan dia pengen kasih tahu gimana caranya, ibaratnya gitu ya. Saya cuma sama Olaf datang pengen tahu pola pikirnya gimana sih gitu ya. Jadi benar-benar saya sama dia benar-benar datang terus lihat oh oke ya. Jadi dari situ apa yang kita bangun akhirnya kita bukan cuma selling dan rekrut teman-teman, tapi kita datang ke salah satu, kita kan belajar financial planning udah sampai melebar-lebar ya teman-teman. Tapi saya sama Olaf ikutan financial planningnya manajernya Ernest, namanya Dipa ya. Dia bikin. Terus di situ karena bikinnya di Jakarta Selatan ya, kita tes pasar dong. Yuk sebutin namanya profesinya apa ya. Artis, MC, wah manajemen artis, apa segala macam. Ya agent saya doang sama Olaf teman-teman ya. Begitu bagian kita, iya namanya Raisa, ya namanya Olaf. Profesinya apa nih? Agent. Wah agent di mana nih? Prudential. Wah gitu ya. Jadi benar-benar saya gini sama Olaf, oke tenang ya. Oh agent ya, boleh nih. Tapi maksudnya ngenyek teman-teman ya. Kita duduk, kelasnya cuma ber-20, itu baru tahun 2018. Kelasnya cuma ber-20, dia mulai ngajar. Begitu ngajar financial planning, dia ngomong bagian asuransi. Wah ada bagian asuransi, ada kepala asuransi nih, pada ketawa ya. Ini mau bagi-bagi brosur ya, mau kasih brosur ya, mau jualan ya. Terus kita cuma ketawa ya. Singkat cerita lagi ngomongin asuransi, dia ngomong, ada yang nanya, MC orang kaya banget ya, lakinya petinggi di, saya lupa petinggi di salah satu perusahaan ya. Terus dia bilang gini, sebenarnya penting gak sih punya asuransi banyak-banyak? Terus si manajer Ernest bilang, menurut gue sih gak penting ya, lo kerja kan laki lo, kaya kan, gak usah gitu ya. Terus dia ngenyek lagi ke Olaf bilang gini, bener kan bro Olaf, gak perlu kan gitu ya. Terus Olaf dengan tenang ya, kalau saya udah nggak tenang ya, pengen saya gebuk gitu ya. Jadi saya diam, terus Olaf akhirnya yang jawab, kalau menurut gua ya, boleh nih gua ngomong, oh boleh dong, tetap dinyein ya, boleh ya. Kalau menurut gua, mending dicek dulu, jangan langsung ditutup-tutupin. Oh kenapa gitu? Iya, soalnya kayak contoh ya, sorry nih Bro Dipa, dulu lo kerja kan jadi karyawan? Iya,
Sekarang lo apa? Bisnis kan? Iya. Kalau dulu lo kerja dan lo nggak punya asuransi, it's fine. Tapi sekarang lo peralihan profesi, lo nggak punya asuransi, nggak mungkin. Jadi orang tadinya kerja bisa jadi punya peralihan bisnis kan, peralihan profesi. Mungkin suami lo juga, lo mesti ngobrol. Ntar kalau butuh apa-apa bantu, gue boleh kok bantu. Asik ya. Jadi pas jawabannya kayak gitu, Dibanya langsung kayak oke. Akhirnya dari situ terjadilah respect ya, pelan-pelan. Dan satu orang, salah satu manajernya The Groove ya, langsung gini, oh, abis ini gue minta nomor lo ya, gue mau review polis gue. Aduh, gue gak tahu gue punyanya apa. Dan dari situ terjadilah ada closingan teman-teman ya. Gokil ya. Tapi ya proses itu perlu dilewatin. Dari situ terjadi peluang baru. Kemarin kita kerjasama, gimana caranya sih bikin event yang benar. Kita sering banget bikin BOP, tapi kadang kita nggak ngerti BOP yang berinfluence tuh gimana. Jangan sampai tiap bulan kita bikin BOP kayaknya semangat banget, kok yang kerekrut nggak banyak. Udah yang kerekrut nggak banyak, impactnya nggak banyak. Nah kita belajar cara bikin event sama istrinya si Dipa tadi, karena dia udah 20 tahun di dunia event. Dan salah satunya kenapa si manajemen Halcorp jadi gede tuh gara-gara si istrinya ini, karena dia yang bikin turnya. Jadi saya sama Olaf belajar, gue mau bikin Go to Campus gimana caranya dan segala macam, kita bikin kelasnya. Nah kenapa kita sampai mau pusing-pusing ya, saya sampai cerita kurang lebih tentang hal ini aja, semangat sendiri. Karena teman-teman, saya percaya yang tadinya pekerjaan diremehin, bisa jadi orang tuh sekarang bingung mau kerja apa, jadi stand up aja. Gila teman-teman, gila. Itu tuh bukan tiba-tiba gila, tapi dibangun sebegitu gilanya. Dibangun sebegitu gilanya sehingga jadi profesi, orang mau tanpa kita capek-capek, ibaratnya ayo dong mau jadi agent, mau dijadiin, kok gue mau berbuat baik nggak ada yang ini ya, ibaratnya gitu loh. Jadi bener-bener visi kita satu teman-teman. Bahkan kemarin Dona Agnesia itu kan salah satu agent tapi bukan Prudential ya teman-teman. Tapi kita sama-sama mau kerjasama, mau bangun visi supaya industri kita bisa maju, bukan cuman karena kita beda profesi agent apa, tapi supaya kita sama-sama majuin ini di industri luar. Karena saya percaya stand up comedy bisa naik cuman karena dia masuk TV, bener gak sih? Ibaratnya karena dia menang rating dilihat sama media aja, sedangkan kita enggak. Jadi gimana caranya supaya orang bisa cari kita, orang kepengen mau sama kayak kita, sampai ke depannya industri ini benar-benar bisa maju banget teman-teman ya. Jadi boleh tepuk tangan buat Prudential ya. Karena peluang di bisnis ini masih banyak banget. Berbahagialah anak-anak muda yang masuk ya, apalagi yang udah berpengalaman 5-10 tahun ya, kayak Pak Wisri, mungkin Bu Abre ya. Itu benar-benar saya bilang sama Allah, saya harus belajar banget pengalamannya teman-teman, dan bisnis kita luar biasa. Jadi teman-teman pertahanin di sini ya, sabar ya, bangun dirinya bener-bener, pokoknya bangun dirinya baik-baik sampai wah hebat banget di sini. Karena saya percaya bisnis ini 5 tahun 10 tahun lagi kalau sampai bisa bener-bener meloncat industrinya, orang tuh datang ke kita dan bilang, gue boleh nggak jadi agent ya. Thank you teman-teman ya. See you at Copenhagen and Oslo. Thank you. Selamat pagi. Pagi.